ada kelas-kelas yang lain. Misalnya teman-teman mau bikin lulur, mau bikin apa, aku apalagi aku nggak ngerti lah dunia perskincarean itu mereka bisa ngajarin. Bahkan mereka ada 3 kelas. Ada private sendiri, mau offline atau online dijabanin sama mereka, mau datang ke tempat teman-teman juga bisa. Ada private, ada semi private, ada yang fun class. Kalau fun class tuh rame-rame. Gitu. Undang ke sini aja promo, langsung aja cek di Facebook aku ya. Tadi aku udah postingin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini saya diamanahi tentang bagaimana cara menghitung gaji owner online shop. Yang selama ini katanya banyak yang nggak kebagian ya. Jangan curhat Mak Muri ya. Baik. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah, aku mau tahu dulu dong, teman-teman di sini siapa yang belum pernah sama sekali ikut kelasnya Mak Muri? Atau ternyata udah sekali, udah 10 kali, udah 20 kali. Kayaknya Kak Salwa yang udah paling banyak ikut kelas bareng Mak Muri, kita kasih reward. Woi, boleh banget tuh, Mak Muri. Apa ya? Aduh, aku lagi nggak siapin banyak-banyak nih. Aku lagi ada ini. Wah, banyak yang pertama kali ternyata nih, Mak Muri. Coba aku mau lihat yang udah banyak. Wah, ini kebetulan di meja aku lagi banyak buku nih. Silahkan pilih buku. Oh, gini aja. Yang Kak Salwa, yang paling banyak Kak Salwa coba lihat di itu ya. Wah, sering. Coba jangan pakai kata sering ya. Berapa kali? Berapa kali? Coba Kak Salwa lihat random check boleh ya. Oke. Di door prize nih. Nanti boleh pilih salah satu bebas. Wow, mantap nih. BOAP, kalau buku ini buku bisnis online autopilot, cara rekrut dan kelola karyawan online shop ya. Yang sehari ini kan kita ngebahasnya tentang gaji owner online shop ya Kak Salwa. Nah, terus gimana dengan karyawannya? Terus pembagian job desk, tim pemasaran, tim penjualan, bagian packing, keuangan, produksi itu berapa sih gajinya? Nah, itu ada penjelasannya di sini. Terus kalau nggak mau ini udah punya misalnya ya, nah boleh di sini Kak Salwa. Ini buku yang bikin happy insya Allah. Kalau lagi bad mood, kata yang udah baca ya. Kalau lagi bad mood, lagi down, baca ini langsung jadi semangat lagi. Ini adalah buku Move On Mak. Nah, ini namanya buku Move On Mak ya. Bukunya tipis tapi sangat menyentuh hati ya. Lalu yang mau punya ide-ide banyak bisnis, jadi ini di buku ini aku kolaborasi Kang Salwa. Aku kolaborasi sama sahabat aku Teknisa, jadi dalam satu ide, satu hobi bisnis kita bisa punya 10 penghasilan. Waktu Mbak Vika udah baca katanya bukunya, berarti kalau udah punya kreatifpreneur boleh buku yang lain. Lalu buku Mama Jago Jualan ya, yang fenomenal ini, Masya Allah ya. Fenomenal banget. Yang belum punya. Oke. Siap, Kak Salwa coba lihat. Bentar ya, ini kucing mencuri. Ini satu orang aja, Mak Muri? Satu-satu. Siap. Oke. Wow. Cepet banget ya. Baik. Wah, mantap nih Mama ya. Udah sering banget sampai lupa. Aku tadi baca beberapa Mak Muri, ada yang baru pertama kali, ada yang 2 kali, 3 kali, dan ada yang lebih dari 10 kali. Bahkan ada yang lebih dari 15 kali. Wow. Luar biasa rajin ya. Alhamdulillah. Ini kita pilih yang paling banyak kan ya, Mak Muri ya? Coba. Tadi siapa yang berani mengaku? Ini wallahualam ya, Maya. Kita juga paham lah ya. Ini juga kadang agak lupa gitu ya. Coba yang tadi berani ngaku 15 kali bisa on cam dan on mic. Coba aku mention ya. Kenapa rajin sekali ikut? Mbak Ike Wahyuningsih nih. Siapa tadi? Mbak Ike Wahyuningsih, Mak Muri. Mbak Ike, coba Mbak Ike. Open mic, open cam, kemudian di pin post Kak Salwa. Oke, aku udah jadiin co-host nih Mbak Ike. Jadi udah bisa. Adain diskon dong. Udah nggak, Mbak Dede ya. Siap, nanti aku rayu Kak Salwa. Coba. Nah, ini dia. Kak Salwa. Oh, spotlight dulu ya. Nah.
Silakan Mbak Ike, halo apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ike, kamu udah ikut kelas apa aja? Aku itu udah ikut dari SBO yang awal-awal dulu, Mak Muri, yang angkatan ke-8 mungkin ya. Angkatan ke-8 itu. Sebentar, aku punya catatan untuk ikut kelasnya Mak Muri itu, setiap ikut kelasnya Mak Muri itu aku nyatetin Mak Muri. Jadi pede banget gitu. Banget bilang 15 kali lebih pede karena aku punya catatannya. Masya Terus Allah. harga kelasnya pun aku catat Mak Muri. Biar balik modal ya. Iya, biar balik modal. Tunggu sebentar ya, Mak ya. Ya Allah, luar biasa banget ya. Mantap ini ya, murid teladan. Oke, Kak Salwa tadi ada yang minta tuh, bukunya kasih harga diskon dong katanya. Wah, boleh. Boleh dong buat mama, apa sih yang enggak ya? Oke, Nanti siap. Salwa share linknya ya untuk teman-teman yang mau order bukunya, nanti Salwa share linknya. Oke, nanti share link di komen ya Kak Salwa ya. Iya. Pokoknya semua buku kasih diskon lah, nggak apa-apa. Coba, Mak Ike, mana buktinya? Wow. Iya kan nggak ya? Nggak kelihatan, harus di depan badanmu, tutupin sama Oh badannya. gitu ya? Jangan nembus, jangan kelewatan badan. Gini, Ih, banyak banget ya. Coba, itu pernah ikut kelas apa aja? SBO utama, workshop online manajemen produksi, manajemen stok, kelas optimasi IG Ads, kelas membina reseller, teh muri yang di tele, kelas menentukan harga jual, kelas menghitung HPP, kelas membentuk tim bisnis, kelas menghitung profit, laporan keuangan, open mindset, membuat karyawan produktif, kelas leader, kelas iklan, kelas buat copywriting iklan, buat biar laris manis, kelas laporan keuangan shop, seminar online, memulai bisnis dari nol, kelas karyawan militan, profit bertambah tanpa ads, personal branding, kelas scale up bisnis plus cara meningkatkan keuntungan bisnis. Terus yang kemarin itu, yang hari ini baru running itu kelas membina reseller, sama yang kemarin itu saya ikuti kelas keuangan sama Mak Muri, sama kelas yang terakhir itu ngebut bisnis. Masya Allah. Kelas kebut bisnis tuh yang 30 kali Zoom tuh ya? Iya. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu. Luar biasa ini. Nah, itu coba aku mau tanya, kenapa sih kok ikut banyak banget itu? Emang apa sih yang dirasakan kalau ikut kelas-kelasnya di SBO tuh? Seneng aja ngelihat Mak Muri ngasih motivasi ke emak-emak. Nyetrum gitu. Nyetrum ya. Tapi coba aku tanya, Mak, ada dampaknya nggak sih? Insya Allah ada, Mak. Dari kelas kebut bisnis itu, saya selain praktek di bisnis aku sendiri ya, Mak ya. Kemarin itu saya diajak kolaborasi sama produsen bumbu homemade, Mak. Jadi saya diminta untuk menghandle karyawannya dan mentraining karyawan magangnya. Jadi kan dari kebut bisnis itu kan bisa dipraktekkan ya, Mak ya. Selain di bisnis aku sendiri, jadi aku diajak kolaborasi sama teman. Jadi teman itu bisa produksi tapi tidak bisa marketing. Jadi beliau minta tolong aku untuk menghandle karyawannya dan menghandle pemasarannya. Dan alhamdulillah udah ikut kelas kebut bisnis itu jadi berguna banget ilmunya. Masya Allah, luar biasa. Aku terharu ya. Masya Allah. Ini kita udah pernah ketemu waktu aku ke Surabaya ya. Masya Allah. Ya. Maika, terima kasih. Luar biasa. Maika mau buku yang mana? Kamu udah punya semua ya? Belum? Sudah punya semua. Aku mau move on, boleh, Mak? Oh, yang mana? Kamu udah punya semua? Move on belum? Ya, move on belum? Belum. Oh ya, Kak Salwa catat ya. Ini kasih ke Maike. Oh ya, ada satu lagi. Aku mau traktir Aku mau traktir kamu buku ini. Kamu udah punya belum buku ini? Belum. Benar belum punya.
Oh, Ini bukunya bukan buku aku ya, ini bukunya Pak Riza punya Pak Riza ini owner dari Syamil Quran. Tuh lihat ya, aku tanda-tandain tuh ya. Ini aku traktir, aku jajanin, ini mau? mau. Oke, Kak Salwa, ini spesial ya buat Maike ya. Aku kasih ini, semoga bermanfaat. Ini jujur aku lagi senang banget sama buku ini ya. Si buku ini tuh bikin aku lebih kalem, lebih tenang, lebih nerimo apapun yang terjadi dalam bisnis. Ya namanya bisnis nggak ada yang lurus ya Mak ya, seperti roller coaster lah bahkan gitu ya. Bahkan kayak banyak membentengi diri aku untuk ayo prioritasin keluarga, ayo suami senengin, ayo me time sama Allah kayak gitu-gitu. Jadi ini menurut aku tuh pengen banget bagi-bagi ini ke semua orang gitu rasanya gitu ya. Karena duit aku nggak banyak, aku kasih Maika aja deh. Ya, Maike, silakan ya. Nanti Kak Salma kalau yang ini dari SBO, yang ini dari Makmuri ya Kak Salwa. Jazakillah khairan Makmuri. Amin, amin. Siap, makasih. Baik ya, yuk kita kembali. Ada yang nanya, cara rutin baca buku gimana kok aku rutin ditumpuk ya? Gini, kalau kita pasti pernah merasakan yang namanya stuck, bingung. Aduh, aku tuh bisnis mau digimanain lagi gitu kan ya. Ini aku udah nyobain semua cara, kok omset turun gitu. Nah, itu teman-teman harus pahami kalau ibaratnya gini, ketika perut kita mules, nah itu pasti ada sesuatu yang terjadi gitu kan ya. Nah, kalau kita mentok gitu ya, itu pasti artinya nutrisi otak kita, keilmuan kita, wawasan kita tuh udah mentok gitu. Jadi kalau bawaannya lapar ya makan. Kalau kita udah mentok sesuatu, cari buku. Kalau aku sih kayak gitu sih. Nah, aku berusaha untuk maksain banget setiap hari itu harus minimal sepahit-pahitnya kayak baca 1 halaman, baca 1 paragraf gitu. Nanti lama-lama akan jadi udah kebutuhan, Mak, gitu ya. Mau diskon buku Bisnis Jalan Langit? Ini aku tanya dulu ya, ini bukan buku aku soalnya. Kak Salwa kalau nggak salah Tehda ini punya deh link order bukunya deh. Yes, Tapi ini bukan buku aku ya sekali lagi, jadi aku nggak bisa kasih diskon buku orang soalnya. Aku Ya share Kak di sini Salwa? ya untuk link buku langitnya. Udah ada. Oke, siap. Jadi ada buku SBO, buku Bisnis Jalan Langit ya. Lebih masuk pakai video. Oke. Nah, kan sampai segini, Mak. Ketika ada satu materi yang sama, tapi ditulis oleh orang yang berbeda, itu kayak nempel ke kitanya beda gitu ya. Bahkan gini sederhananya, kita dinasehatin sama suami, itu seringkali kita keras kepala ya, nggak mau nurut gitu. Tapi begitu orang lain yang ngomong ke kita, terus kita nurut. Nah, gitulah ilmu tuh gitu menurut aku. Jadi, aku senang aja gitu, baca buku dari banyak penulis. Ini kalau di meja aku, meja kerja aku kan meja makan. Aku mau kerja di mana aja ya. Nih lihat ya. Tuh, buku yang lagi ada di meja aku tuh ini. Sebanyak ini nih. Ini nggak lengkap nih serinya. Masih ada seri yang lainnya. Seru banget kok. Pokoknya ayo harus sering berteman dengan buku. Dan satu sisi gini, kita harus menjadi tauladan anak-anak kita gitu ya. Kita cerewet nih, ayo baca buku, tapi kitanya nggak menunjukkan gitu kan ya. Jadi ya setiap hari harus kelihatan lah kita baca buku gitu loh, Mak, supaya kita menjadi tauladan mereka ya. Oke. Waduh, Mak Ika yang khatam malah anaknya ya. Sekarang HP mulu katanya ya. Oke, mohon maaf ya, aku nggak bisa bacain semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah partisipasi, keren banget. Oke, kita kembali ke share screen-nya. Ada juga yang belum pernah ikut kelas Zoom-nya Makmuri ya. Pokoknya kalau kelas Zoom-nya Makmuri itu agak rusuh ya, mohon maaf ya. Nggak ada jaim-jaimnya, nggak ada formal-formalnya. Kemudian yang mau kenalan juga bisa cek di Instagram sama Facebook. Nah, alhamdulillah kami lagi ada program bagi-bagi modal usaha 1 miliar ya, minta mohon doanya. Yang mau kolaborasi juga bisa. Jadi teman-teman yang belum daftar silakan daftar. Ini alhamdulillah kita udah ada 5 sponsor kalau nggak salah. Itu dari SBO, dari Yuka, dari Omoji, dari satu aku lupa apa yang website-nya apa namanya ya, sama JNE. Alhamdulillah dari JNE udah masuk sponsornya. JNE akan kasih voucher ongkir buat teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa pakai ongkir dari JNE-nya itu untuk promo, misalnya free ongkir gitu ya buat konsumen. Nanti akan ada minimal di pemilihan pertama itu akan ada 10 orang yang mendapatkan
free ongkir dari JNE, kalau nggak salah totalnya sekitar 10 juta dulu deh kalau nggak salah dikeluarin sama JNE itu ya. Nah, yang belum daftar jadi penerima modal usaha bisa cek di Instagram atau Facebook aku ya. Instagram aja lah lebih enak karena nanti ada di link bio-nya. Nanti yang bisa dapat hadiah itu yang udah daftar ya. Oke. Mahawa pas SD juga baca bukunya Makmur yang BOAP. Masya Allah. Kenapa jadi bocil-bocil yang baca ya? Keren banget. Ini pasti emaknya nih. Emaknya pasti keren banget ya. Masya Allah. Lagi belanjain duit THR kemarin buat modalnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Keren banget. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, alhamdulillah izin Allah ada 6 ya yang Allah amanahi ke kami saat ini, ada Raza, SBO, SAO, Yuka, MH Manajemen dan SKO. Nah, ini bentar ya, ini ribet banget nih bocil satu, dia naik-naik mulu. Nah, bagaimana Makmuri tentang gaji? Ya kita spesifik malam ini bahas tentang gaji. Kan ini Makmuri ada 6 nih usahanya. Apakah Makmuri dapat gajinya dari 6-6-nya nih? Misalnya Raza gaji Makmuri berapa, SBO berapa. Nah, kalau dulu kayak gitu, Mak. Ya, dulu aku sempat ketika ini keuangannya dipisah, jadi dari Raza aku digaji, dari SBO aku digaji. Nah, sekarang aku sistemnya sistem gabung, gitu ya, sistemnya gabung. Kayak Kak Salwa juga nih, Kak Salwa kan ngurusin komunitas. Nah, Kak Salwa juga ini digajinya enggak dari SBO, Raza dan sebagainya. Nah, ini semua ini kami gabung menjadi BLG, Bumi Langit Group. Nah, disinilah Makmuri digaji, ya. Nah, supaya teman-teman lebih paham kita tuh harus digaji berapa. Maka yang pertama, sumber dari masalah keuangan kita adalah di poin 1. Ya. Aku heran sama yang udah sering ikut kelas Makmuri, kenapa sih ikut lagi gitu. Murojaah ya, Mak ya. Baik, yang pertama, teman-teman harus pisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Cung di sini, siapa yang rekeningnya masih gabung? Ayo, ngaku. Yang rekening bisnis dan rekening pribadinya masih gabung, aku doain bisnisnya nggak naik-naik. Ayo. Ya, mau nggak didoain gitu? Jangan ya. Harus dipisah ya teman-temannya. Wah, Mak Iswi udah dipisah, alhamdulillah. Ya, suara Makmur bikin kangen. Ayo dipisah tuh, Mak Puspasari udah dipisah ya. Yang udah rekeningnya dipisah, aku doain tahun ini semua impiannya Allah kabulkan. Masya Allah, ini kita majelis ilmu ya. Itu udah baca doa belum sih? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lagi hujan loh di aku ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semua teman-temanku yang dalam majelis ilmu hari ini, ya Allah, kabulkan semua impian mereka, ya Allah. Kuatkan pundak mereka untuk pantas mendapatkan semua impian-impiannya, ya Allah. Semakin terwujud impiannya, semakin taat kepadamu, ya Allah. Semakin sakinah mawadah warahmah keluarganya, ya Allah. Ya, jadi ayo harus dipisah ya teman-teman ya. Sekuat-kuatnya kita berdisiplin dan sebagainya itu akan bingung banget. Kalau memang aduh Makmuri kan omset aku masih kecil, ya udah tugas kita kan memantaskan diri supaya omsetnya besar ya enggak. Sekarang nanti kalau uang teman-teman ada 30 juta, bisnis teman-teman ada 70 juta kan bingung ya ngebedainnya tuh di rekeningnya kan ya. Jadi ayo harus dipisah ya. Pisah ya, janji ya. Ya, Mak Eni, customer-nya belum banyak. Nah, makanya tugas kita dibanyakin. Sekarang gini, Mak. Misalnya nih, kan kalau aku bilang nih ke teman-teman di kelas keuangan, di SBO tuh ada 2, Mak, kelas keuangan yang hati-hati ketuker ya. Ada kelas keuangan bisnis, ada kelas keuangan keluarga. Nah, itu silakan nanti teman-teman ikuti yang sesuai aja. Sekarang gini misalnya, di sini ada Mak Lia, alhamdulillah nih Mak Lia sudah keren nih berjanji. Sekarang Mak Lia aku sebagai presiden, ya, aku menunjuk Mak Lia, aku angkat sebagai menteri, gitu ya. Kira-kira kalau Mak Lia diangkat sebagai menteri, apakah Mak Lia kinerjanya hanya bisa cukup seperti kinerja seorang RT? Tentu tidak, benar nggak? Mak Lia tentunya skillnya, cara membawa dirinya, wawasannya, keilmuannya, nggak bisa kalau hanya sekelasnya RT. Harus memantaskan diri untuk sekelasnya menteri, betul? Ya kan? Nah, kita sebagai pebisnis, teman-teman harusnya sadar bahwa investor utama kita ataupun bos utama kita itu adalah Allah. Benar nggak? Bos utama kita tuh Allah. Kalau Allah melihat kita sekarang, hei Muri, lo dikasih duit 1 juta aja berantakan. Bagaimana mau dikasih 1 miliar?
Kata Allah nggak pantas. Gitu. Kata Allah nggak pantas nih. Ah ya udah deh, nggak jadi. Nah, gimana dong? Ya. Nah, maka tugas kita harus memantaskan diri di hadapannya Allah. Jangan dipisah gara-gara makmuri, jangan. Kita itu, aduh ngayal banget ya, pengen punya omset 1 miliar, ya nggak apa-apa ngayal. Emang dosa ngayal? Nggak ngayal kok. Tugas kita itu memantaskan diri. Ketika sekarang lagi hujan nih, aku pengen nampung air 1 ember, tapi kita cuma punya 1 gelas, kan nggak bisa. Maka kita memantaskan diri nih. Karena misalnya, nauzubillah ya, kita lagi musim kekeringan. Begitu, aku ngalamin banget waktu aku kecil. Aku mengalami kekeringan. Ketika hujan, itu ember-ember, baskom, bukan ember ya, apa sih, ember sama bak-bak besar itu kita taruh di luar ketika hujan. Supaya apa? Supaya yang tertampungnya besar, banyak. Betul nggak? Ya kan, supaya tertampungnya banyak gitu. Nah, sekarang kita pengen omset 1 miliar, tapi daya tampungnya nggak 1 miliar, ya nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Kita cuma daya tampungnya segelas kecil ini. Nih, daya tampungnya segelas kecil ini. Maka jangan harap rezekinya 1 ember. Kalau Maika, ya Maike yang ikut kelasnya banyak, dia daya tampungnya juga udah banyak nih, lebih gede, beda. Maka ketika ada kesempatan tadi temennya mau kolaborasi, ayo kolaborasi, aku punya produk tapi aku nggak ngerti, ngurus karyawan nggak ngerti, ngurus marketing nggak ngerti. Akhirnya karena Maike punya standarisasi diri, punya kapasitas, akhirnya bisa ketemu. Benar nggak? Akhirnya jadi pintu rezeki. Coba kalau Maike nggak punya kapasitas itu, ya aku tuh mana ngerti, gitu-gitu nggak ya gitu kan? Pada akhirnya Maike jadi nggak bisa dapat rezekinya gitu. Oke, ini dari hal kecil banget. Pisahin rekeningnya teman-teman, karena Allah mau siapin kasih yang banyak gitu loh. Ya, toh bikin rekening kan nggak susah-susah amat dan nggak harus gimana gitu. Mamuri kan aku nggak punya duit buat awalnya nih. Ya udah, masukin dulu, nanti tarik lagi nggak apa-apa. Yang penting bikin rekening aja. Ya, sekali lagi tugas kita memantaskan diri di hadapannya Allah. Allah, aku udah siap-siap nih ya Allah nih. Aku udah pisahin rekening nih. Aku udah punya ilmunya nih, cara ngurusin 100 chat. Aku udah siap nih tenaganya. Aku siap capek nih, bungkus 1000 paket sehari. Masya Allah ya. Aku udah siap nih menjadi leader untuk punya 100 karyawan. Wah, sekarang baru ngurus 1 karyawan aja baper, nanti sama Allah nggak dikasih 100 karyawan, Mak. Ya, jadi tugas kita tuh cuma mempersiapkan diri. Allah mah akan kirim terus-terusan. Percaya aku, jangan percaya aku, percaya Allah. Allah itu baik banget sama kita. Dan rezekinya Allah itu bagaikan air di lautan, bahkan lebih dari air di lautan ya, benar nggak? Lebih dari air di lautan, ini rezekinya Allah gitu kan, seluruh bumi ya rezekinya Allah itu ya. Nah, seluruh alam semesta bahkan gitu ya, rezekinya Allah yang bisa digunakan sama kita, ibaratnya kayak gitu. Maka tugas kita itu ya, memantaskan diri. Muri nggak pantas nih, aku kasih Mak Popi aja deh. Kayaknya Mak Popi nggak pantas, baperan. Aku kasih Mak Iswi aja deh. Mak Iswi kayaknya belum bisa manajemen waktu nih, gitu ya. Aku kasih Mak Oni aja, gitu ya. Nanti akhirnya kita dianggap Allah nggak pantas. Ya, kita jangan-jangan menurut Allah yang bosnya kita nih, gitu ya. Muri mah nggak pantas diamanahin profit 1 miliar, gitu kan ya. Bawaannya marah-marah, bawaannya baper, gitu kan ya. Mager aja, ya. Belum bagaimana bisa menjadi seorang CEO kalau nggak suka baca buku, kalau nggak punya ilmu, gitu kan ya. Oke. Jadi ayo teman-teman, tugas kita memantaskan diri setiap waktu, terserah Allah mau ngasihnya kapan. Gitu aja, udah nggak? Ya, sip. Yang kedua, Mak Popi, Mak Iswi ya, Mak Anissa. Oke, lanjut ya. Kalau teman-teman nomor 1 udah memantaskan diri untuk siap-siap, pokoknya rekening mah kita bikin ya. Mamuri aja rekeningnya berapa ya? 8 apa? Pokoknya kan gini, kan kalau di pajak itu setahun itu kita tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Nggak boleh lebih, boleh lebih. Cuma kan gini, Mani aku bocorin ya. Untuk bayar pajak, kalau omset kita 4,8 miliar per tahun, ya kalau kurang dari 4,8 miliar per tahun, itu kita bayar pajaknya 0,5% dari omset pajaknya kita. Nah, kalau aku pengen omset aku 1 miliar 1 bulan, berarti kan 1 tahun 12 miliar kan? Sedangkan aku nggak ridho bayar pajak mahal-mahal. Jadi aku bikin rekeningnya banyak, Mak. Rekeningnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap rekening itu ada batas maksimal transaksinya. Itu nggak boleh lebih dari 4,8 miliar per tahun. Sehingga pajak aku 0,5% di sini, 0,5% di sini, gitu, Mak.
Jadi aku tuh bayar pajaknya 3, pribadi sama 2 CV. Nanti kalau aku mau lebih banyak lagi omsetnya, aku tinggal bikin lagi CV-CV berikutnya gitu. Supaya aku bisa 10 miliar 1 bulan, Masya Allah. Ini bukan tentang uang, Mak. Ini tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Benar nggak? Ya, pokoknya uang bagi kita mah hanya alat gitu kan ya. Nah, tujuannya bagaimana caranya kita bisa masuk surga, tabungannya banyak kan gitu. Sip ya? Oke, amin. Ya Allah, Iswi, terima kasih. 10M per apa nih? Ya, sayangku teman-teman semuanya. Jadi tugas kita memantaskan diri, siapin gelasnya, nanti Allah kirim hujan banyak, kita gelasnya jangan, aduh gelas aku cangkir kecil, sedangkan orang lain pakai ember. Nah, kan yang salah kan bukan curah hujannya, yang salah yang megang daya tampungnya ya, gitu ya. Aku pakai bank apa aja, BCA, Mandiri, BRI, BNI, Syariah, sama yang kalau CV itu, kalau perusahaan itu harus pakai ada CV-nya ya, nama rekeningnya, harus rekening yang bisnis. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah sebelum kita ngomongin gaji, ini yang penting banget harus teman-teman bedain, yaitu bedakan aset pribadi dan aset bisnis. Ya, aset pribadi sama aset bisnisnya harus dipisah nih. Ini motor pribadi atau motor kantor. Kalau motor pribadi ketika kantor pakai, maka kantor sewa. Tuh ya, maka kantor sewa. Ketika itu mobil pribadi tapi dipakai buat beli kain, nah hitung aja pakai harga ongkos gokar atau gobox gitu ya. Bayar tuh suami dapat senilai harga goboxnya tadi atau gokarnya tadi ya, buat bensinnya, buat supirnya, buat parkirnya segala macam. Nah, itu harus dipisah. Kemudian rumah kita ini rumah pribadi milik perusahaan. Kalau itu rumah pribadi kita ya, maka itu rumah pribadi kita itu maka perusahaan bayar sewa. Kalau itu punya perusahaan, maka kita numpang fasilitas direktur gitu ya misalnya ya. Nah, itu harus dipisah ya. Kalau WiFi gimana? Good, keren pertanyaannya. Kalau WiFi itu misalnya dalam satu rumah nih ya, nanti WiFi-nya itu dibagi berapa yang buat rumah, berapa yang buat bisnis. Itu aja. Oke, pokoknya semua hal handphone, laptop tuh diperjelas. Ini punya siapa? Oh, ini punya perusahaan, tapi aku yang pakai karena aku sebagai staff, supervisor, manajer, direktur, ya, semuanya kita ya gitu ya. Kita difasilitasi sama kantor, boleh. Tapi si alat laptop sama handphone tadi milik perusahaan, sehingga didata nanti dalam perusahaannya. Ya, listrik juga sama, MAPI. Ya, jadi listriknya listrik rumah nih, misalnya bayar 300.000 sebulan. Nanti dibagi berapa yang punya perusahaan, berapa yang punya kita. Oke, nah kalau aset itu kan lebih ke produk fisik ya. Kalau rumahnya masih sewa, nah maka dibagi, Mak. Sewa buat, jadi misalnya nih, ini rumah. Ya, misalnya kita bayar sewanya 1 juta per bulan. Nah, ini sewa nih. Nah, ini kantor. Misalnya 60% buat all shop kita, 40% buat rumah. Nah, berarti si kantor bayar 600.000. Kita bayar 400.000, gitu aja. Ya. Kalau satu bank tapi masih campur 2 bisnis. Kalau laporan keuangannya satu, maka satu aja, nggak apa-apa. Ya, kalau laporan keuangannya dipisah, enaknya sih dipisah sih, biar gampang. Oke? Kalau bisnis masih kecil, apa harus sedetil itu? Betul, Mbak Anissa. Kenapa harus seperti itu? Tadi kita siap-siap punya daya tampung. Ya, Mamuri, aku kan masih sedikit nih kepengenannya, kebutuhannya. Apakah perlu aku siapin ember? Aku siapin gelas aja? Jangan. Tiba-tiba kalau Allah mau ngasih banyak, kita cuma punya 1 gelas aja, sayang. Ya, jadi harus dibiasakan, terutama keuangan. Keuangan itu bukan tentang keuangan itu tentang pembiasaan, dan pembiasaan itu adalah habit. Ya, habit itu harus dibentuk. Dan gini, ketika tadi aku bahas, ketika Allah ngasih aku 1 juta misalnya, tapi aku nggak amanah nih, kan yang ngasih harta kita kan Allah ya teman-teman ya. Sama kata Allah, Muri dikasih 1 juta nggak amanah nih. Masa iya kalau saya kasih 1 miliar dia bisa hidup bahagia? Jangan-jangan dikasih 1 miliar malah sengsara. Kan Allah kan sayang sama kita ya. Jadi Allah tuh tahu banget takarannya kita. Karena kita daya kelola uangnya 1 juta aja masih berantakan, Allah nggak mau kasih 1 miliar. Karena apa? Bukan karena Allah nggak sayang, justru karena Allah sayang. Allah nggak mau kita sengsara. Wah, Muri dikasih 1 juta aja, belanja shopping mulu, ya nggak? Muri dikasih omset 10 juta aja, uangnya habis gitu ya, banyakan shoppingnya, banyakan
flexingnya, banyakkan kepake buat just tip gitu kan ya. Nanti sama Allah, wah kalau dikasih 1 miliar, kasihan nih Muri, nanti hisapnya makin berat. Karena itu Tupperware and the Gang-nya di perabotan dapurnya banyak banget, padahal nggak dipakai. Itu kan hisapnya kita ya, Mak. Bener nggak? Ya, nah karena Allah sayang sama kita, makanya sama Allah nggak mau ditambahin omset kita. Bahkan dikurangin sama Allah omsetnya. Saking Allah sayang sama kita. Nggak mau kita terjerembab dengan duit yang banyak. Kalau kita nggak amanah. Tapi kalau kita orang yang amanah ya, wah ini Muri nih, RT teladan. Sama Allah naik. Oke, Muri naik jadi RW. Wah jadi RW berprestasi. Muri naik jadi kepala desa. Wah gitu ya. Desa jadi pada hijau, desa jadi kompak gitu kan ya. Wah kata Allah, oke nih, jadi bupati. Mak Muri jadi bupati. Jadilah bupati nomor 1 di Indonesia, dapat banyak adipura. Akhirnya diangkat sama Allah jadi menteri. Wah gitu kan ya. Begitu jadi menteri, wah ternyata hebat banget jadi presiden Mak Muri. Nah kira-kira teman-teman seperti itu. Omset kita sekarang cuma 1 hari 1, 1 hari 3. Nggak bisa Allah tiba-tiba ngasih 3.000 1 hari sepaket ya, 3 paket, 3.000 paket sehari nggak bisa sayang. Allah sayang banget sama kita. Allah tahu takaran ototnya kita. Nah, tugas kita ini jadi atlet nih sekarang nih. Ya, aku nih, Allah lihat aku ya. Jadi kita tuh harus cari mukanya di hadapan Allah ya, jangan kepada siapa-siapa ya. Aku mau balas dendam sama orang-orang sama masa lalu. Jangan, capek. punya dendam sama manusia tuh capek banget ya, cuma menggerogoti energinya kita aja. Tugas itu cari muka sama Allah. Allah nih lihat nih ya, aku disiplin catet nih Allah nih. Ini Allah lihat ya, ada karyawan yang nyebelin aku sabar. Allah lihat nih, kasih dong karyawan yang bagus ya Allah nih, aku udah sabar gitu ya. Allah nih lihat nih, ada konsumen komplain ya. Nih lihat nih Allah nih, aku refund, aku sambil senyum, aku nggak marah-marah. Ada konsumen PO terus di cancel, aku senyum Allah, aku sabar. Nah, tenang Allah, cariin dong gantinya 1.000 orang lagi yang bayar cash ya. Gitu aja udah mikirnya. Benar nggak? Gitu aja, bawanya gitu aja. Ya, jadi Allah nih lihat nih, aku gagal sekarang, rugi produksi, aku pernah rugi produksi itu lebih dari 40 juta. Ya, Allah lihat nih, aku rugi 40 juta, tapi aku nggak menyerah. Aku tahu engkau rezekinya banyak, aku tahu engkau baik. Nah, dari sini aku dapat pelajaran bahwa kalau produksi itu harus ada kontrak kerja, harus ada perjanjian tertulis. Oke Allah, aku siap untuk bisnis 400 juta per bulan nih produksinya, gitu. Jadi Allah itu kita tantangin dalam artian kita tunjukin bahwa oke, aku siap, aku sudah menerima takdir aku. Kan yang berat itu kan menerima takdir buruk ya. Buruk versinya kita, benar nggak? Kita pengennya takdirnya yang manis-manis aja kan gitu ya. Padahal manis atau buruk menurut kita itu dua-duanya manis menurut Allah ya, benar nggak? Gitu kan ya. Nah, itulah tugasnya kita harus saling mengingatkan ya. Kalau teman-teman lagi lihat aku seperti ini, aku lagi positif. Tapi kalau aku lagi sedih, tolong gantian aku disemangatin ya. Pak Muri juga manusia juga, banyak sedihnya ya. Oke, lanjut ya. Sudah oke ya. Jadi tidak boleh lagi ada alasan karena aku masih sedikit, aku masih kecil, aku baru mulai. Sekali lagi, tugas kita dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, menteri, wah ya. Pokoknya omset kita harus jadi gede. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Cari muka di hadapannya Allah. Nah, yang berikutnya, gini, nomor 3. Ya, nomor 3. Kita harus tentuin target keuangan pribadi. Ya, harus tentuin target keuangan pribadi. Nah, sekarang gini, misalnya nih, Mak Dian sama aku sama-sama berdoa, ya Allah, pengen duit yang banyak, gitu ya misalnya. Sama Allah dikasih. Mak Dian dikasih 100.000, aku dikasih 100 miliar. Kata Allah, kata Mak Dian, kok aku cuma 100.000 ya Allah, kan katanya mau yang banyak, bagi kamu 100.000 udah banyak, udah terima aja. Gitu ya, aku dapatnya 100 miliar nih, misalnya gitu. Nah, jadi teman-teman, kita ya katanya kalau berdoa sama Allah itu detail gitu ya, katanya detail gitu. Satu sisi kan gini, Allah mah tahu isi hati aku gitu ya. Terus kenapa dong Rasulullah mencontohkan kita cara berdoa, benar nggak? Kan berdoa kan dikasih tahu kan kita nggak berdoa gini, Allah
pengen bahagia dunia akhirat, titik. Enggak gitu kan? Ya Allah, jauhkan dari api neraka, dipantaskan masuk surga, mampu membimbing anak-anak, bisa menjadi istri yang taat, kan gitu ya, ampuni dosa-dosa aku, kan itu detail itu kan. Jadi kita berdoa juga berkaitan dengan target-target keuangan pribadi kita detail. Ya Allah, ini aku mau masukin anakku ke pesantren, butuh uang berapa, anakku kemarin masuk pesantren berapa ya? Hampir 20 juta lah kayak, berapa belas juta gitu ya. Ya Allah, ini mau masuk pesantren, duitnya belum ada, tolong dikasih ya Allah, 18 juta, terserah Allah dia jalannya dari mana, aku siap ikhtiar. Nah gitu, Mak. Ya, jadi disiapkan, gitu ya, disiapkan nih, gitu ya. Sekali lagi, karena Rasulullah pun mencontohkan doa itu detail. Benar nggak? Doa detail kan, menjadi istri yang baik, minta maaf, kita bahkan doain orang tua kan detail ya. Kan kita nggak, ya Allah kasih surga buat orang tuaku, ya Allah, nggak gitu kan, tapi didetailkan gitu ya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan kita mau memohon kepada Allah. Nah, yang berikutnya adalah kita memahami pola otak kita bekerja. Ya, otak kita kan itu ada otak tengah, otak kiri, otak kanan, otak atas. Aku nggak hafal tuh otak-otak tuh ya. Otak-otak jadinya. Nah, bagi aku yang katanya aku lebih dominan otak logikanya, otak kirinya. Kiri itu logika ya, kanan seni ya. Nah, aku yang katanya, dan aku pun merasa, aku lebih dominan otak kirinya. Aku nggak bisa misalnya, ya Allah aku pengen punya duit banyak. Nah, diri aku ini, sang muri ini, aku akan bingung, apa yang harus aku lakukan? Gitu ya, apa yang harus aku lakukan? Banyak tuh berapa? Kapan harus tercapai? Itu nggak bisa. Ya, itu tuh aku nggak bisa. Nah, si otak manusia juga katanya itu pun harus detail, teman-teman. Ya, misalnya di sini, Ma Lutfi, kamu bahagia ya. Nah, nanti otak kita tuh bingung, bahagia tuh gimana? Kamu makan enak ya, kamu jadi bahagia. Nah, kamu cucian udah beres tuh, kamu bahagia gitu ya. Jadi otak kita tuh harus detail juga tuh si perintah-perintahnya gitu. Maka kita harus tahu, teman-teman, target keuangan pribadi kita berapa. Ya, nanti ini yang akan kita bahas juga. Ada yang bilang, aduh Mamur ini ya, Ma Lutfi ya, antara pengeluaran sama masukan nggak seimbang. Akhirnya uang bisnis kecampur-campur juga. Tenang, nanti ini kita akan bahas. Ya, lanjut. Jadi teman-teman harus tahu ya, detail ya, berapa target keuangan pribadi. Mau anak sekolah nih, masuk SMP, SMA. Saran aku di poin 3 ini, teman-teman ikut kelas keuangan keluarga. Nanti itu belajar tentang bagaimana perencanaan biaya pendidikan anak-anak, pensiun, uang buat berumah, buat umroh, buat dana darurat dan sebagainya, itu ada di kelasnya itu. Nanti Kak Salwa boleh nanti dikasih info kalau yang mau belajar tentang keuangan keluarga ya. Lanjut nih. Nah, yang berikutnya adalah pencapaian keuangan bisnis yang diinginkan. Aku mah bisnis ya gini aja lah, pokoknya berkembang. Nah, itu nggak bisa. Ya, ibaratnya gini teman-teman, ini kan lautan nih. Wah, ini Maike juga di pantai dia ya. Aku sama Ike lagi di pantai nih ya. Nah, misalnya nih, aku sama Ike nih, kita punya kapal yang berbeda. Kata Maike, "Hayo wahai kaumku." Wahai kaumku, ayo ikut aku gitu kan ya. Kata rakyatnya, "Kemanakah kita akan pergi, Kapten? Kemana saja angin membawa kita?" Kata rakyatnya, "Kemana saja? Kemana ya? Jelas nggak ya?" Gitu kan ya. Ragu mereka untuk ikut. Nah, lalu datanglah aku, ya. "Wahai kaumku, ayo ikut bersama kapalku. Kemana wahai Kapten Muri? Kita akan menuju sebuah pulau yang di sana ada banyak bidadari." Bidadari. Yang di sana kita bisa makan sepuasnya, nggak pakai jawabin chat, nggak perlu ngurusin komplainan order, nggak pakai cucian, setrikaan nggak ada ya. Siapa mau ikut? Aku mau ikut. Nah, kan gitu tuh. Benar ya? Karena dia tahu tujuannya mau kemana, apa yang dia capai, gue dapat apa gitu ya. Sedangkan kalau tadi di bahteranya sama Ike nggak jelas aku dapat apa. Nah, kalau berkaitan dengan bisnis, kita itu kan berebutan karyawan-karyawan hebat. Ya, kalau di bisnis kan, kalau jualan kan kita berebutan konsumen. Kalau dalam bisnis kan itu nanti teman-teman wajib punya karyawan semua ya. Ini ya Allah, tolong semua teman-temanku yang hari ini ikut Zoom, mampukan mereka, pantaskan mereka punya 100 karyawan ya Allah. Yang udah lebih 100, 200 ya Allah. Kasih 500, kasih 1000 karyawan ya Allah. Kalau semua udah pada punya karyawan, insya Allah Indonesia makmur. Nggak ada lagi pengangguran ya Allah. Ya, udah kayak Finlandia tuh. Wah, itu negara paling bahagia katanya, nomor 1 di dunia. Katanya ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, ya sekali lagi kita harus memantaskan diri dulu sebelum Allah kasih karyawan. Ya,
nanti aja lah kan aku belum punya karyawan, ngapain harus punya target pencapaian. Jangan gitu, sekali lagi kita harus mempersiapkan ya. Oke, jadi kita sebagai pemilik usaha, kita harus tahu nih, ini bisnis kita nanti gedenya seperti apa, mau dibawa kemana. Nah, maka orang-orang hebat hanya akan mau ikut ke kapal yang pemimpinnya juga tahu ini mau dibawa kemana. Itu kebayang ya teman-teman ya. Nah, it's okay kalau malam ini teman-teman belum bisa menggambarkan atau mendetailkan ini bisnisnya mau dibawa kemana atau nilainya mau seperti apa. Tapi jadikan aja ini PR teman-teman dan renungan ya, bahwa nanti wajib banget untuk punya hitungannya seperti ini. Nah, yang aku wajibkan juga ke teman-teman, jadi sebenarnya kalau dalam keuangan itu minimal ya teman-teman punya 3 hal, neraca, arus kas, sama laba rugi. Tapi mohon maaf aku nggak detailin semua, aku tinggal waktunya 33 menit lagi nih. Ya, jadi teman-teman, apa sih fungsinya neraca? Ya, terkadang kita nggak mau bikin laporan keuangan tuh karena nggak tahu fungsinya aja. Kalau kita udah punya neraca, kita tuh jadi ibaratnya kita, ini mak-mak rider ya, yang mak-mak motor, mobil ya, kan aku mah nggak bisa nyetir. Ini Kak Salwa bisa bawa motor nih ya. Nanti di motornya itu kan ada dashboard. Dari dashboard itu teman-teman bisa lihat, ini bensinnya habis enggak? Ini kepanasan enggak mesinnya? Ini speednya kelebihan enggak? Gitu ya. Terus apalagi sih kalau di motor teh RPM-nya ya, apalah gitu, aku nggak ngerti itu ya. Nah, jadi neraca ini bagaikan alat ukur perusahaan teman-teman. Ya, wah ini ternyata overstock nggak nih kita nih ya, overstock nggak? Oh ini ternyata kenapa nih bisnis kita mandek? Oh ternyata kita ROA-nya, return of asset-nya kecil banget. Nah apa itu ROA? Nanti ada di kelas keuangan bisnis ya. Saran aku teman-teman kalau sudah siap ya belajar ikut di kelas keuangan bisnis. Nah nanti akan belajar tuh, oh ini aset yang kita punya. Jadi ada istilahnya itu ROA ya, ROE-nya itu return of asset. Jadi teman-teman dikatakan, Mamuri bisnis aku tuh untung atau enggak ya? Nanti dulu gitu. Jadi ada yang namanya return of asset. Berapa sih total aset yang teman-teman punya? Dan itu hasilnya berapa? Ya, si return of asset-nya itu berapa? Nah, itu juga mempengaruhi pada akhirnya profitabilitas bisnisnya teman-teman. Apakah bisnisnya harus dipertahankan atau enggak? Itu laporannya ada di neraca, teman-teman. Itu bisa dicek di neraca. Ya, kemudian teman-teman nggak akan bisa tahu modal aku udah berkembang atau enggak ya. Aku 2011 ketika Raza itu modal pribadinya kan 6 juta tuh. Nah sekarang alhamdulillah izin Allah kan sudah menjadi aset-aset ya. Wah ternyata sekarang udah sampai jadinya miliaran nih. Padahal dulu modalnya 6 juta. Berarti kan tuh ada pertumbuhan. Nah itu hanya bisa dilihat kalau teman-teman punya neraca. Ya, sekali lagi aku tidak bahas tentang neraca ini, tapi aku mau gambaran membuka wawasan teman-teman bahwa wajib banget punya neraca. Neraca ini sekali lagi seperti dashboard tadi itu ya. Lanjut. Kita kembali ke sini. Oke. Nah, Mamuri, gimana nih? Aku bayar urusan dapur aja masih gabung. Ya, masih gabung. Jadi aku harus bagaimana? Nah, maka yang harus teman-teman lakukan adalah sekali lagi memisahkan. Nah, yang sekarang aku mau teman-teman memisahkan diri Anda, margin ketemu lagi kata Matina ya. Ini akar dari masalah yang udah 3 kali, 4 kali Mamuri kasih ini, tetap aja nggak dijalanin. Bawaannya saya emosi ya. Matina, apakah Anda sudah mempraktekkan ini ya? Oke, gini teman-teman ya, kita perhatikan dulu. Kita sebagai seorang muri harus terpisah dari BLG, kan aku bisnisnya namanya BLG ya, Bumi Langit Group. Jadi uangnya muri harus terpisah dengan uangnya BLG. Nah, dalam bisnis uangnya muri bisa comot di mana? Tadi kan ada yang bilang, aduh aku masih ngambil uang bisnis. Boleh, ngambil uang bisnis itu boleh. Cuma yang sebelah mana yang boleh diambilnya? Ya, yang pertama, teman-teman, yang pertama itu tentunya karena di sini kalau yang belum punya investor ya, nggak harus sih, bukan belum sih, yang nggak punya investor. Investor itu nggak harus ya teman-teman ya, pinjaman modal itu nggak harus ya. Kalau tadi aku baca bukunya, buku yang bisnis Jalan Langit ini, aku kembali diingatkan di halaman 38. Di sini di 39. Di sini ada kisahnya Abdurrahman bin Auf. Yang mana Abdurrahman bin Auf itu ketika di hijrah ya dari Mekah ke Madinah, kan dilarang untuk membawa kekayaannya, katanya gitu ya. Abdurrahman bin Auf kalau mau ikut sama Rasulullah, si harta kekayaannya di Mekah nggak boleh dibawa, kata kaum Yahudi gitu ya.
Nah, akhirnya oke, nggak masalah, katanya gitu. Semua kekayaannya di Mekah ditinggal. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf mulai dari nol. Bayangin ya, seorang sultan ninggalin semua hartanya, kemudian mulai lagi dari nol. Lalu apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Beliau langsung, yang dilakukan apa? Riset pasar. Nyari pasar, di riset, cari tahu, wah ini keperluannya apa, wah ini butuhnya apa, celahnya ada di mana. Jadi kalau teman-teman yang udah sekali bangkrut, 2 kali bangkrut, 3 kali bangkrut, aku 6 kali bangkrut ya, sebenarnya teman-teman nggak mulai dari nol sebenarnya. Teman-teman melanjutkan gitu ya, cuma kasnya aja nol ya. Sering kasnya nol, Anda samalah kayak aku juga ya. Kasnya nol, tapi Anda tidak menjalankan bisnis dari nol. Kenapa? Wawasan, keilmuan, pengalaman, networking, ya, punya teman-teman pebisnis juga itu kan sudah modal sebenarnya. Maka di sini dikatakan Abdurrahman bin Auf menggunakan modal dasar. Apa itu modal dasar? Panca indera, wah, masya Allah. Anggota tubuh, ya nggak, otak, pengetahuan, wah itu adalah modal dasarnya gitu kan. Maka jangan pernah menganggap kita, aku mulai lagi dari nol, nggak usah kayak gitu. Ya itu bikin jatuh mental gitu kan ya. Nah jadi anggap kita melanjutkan, cuma memang kasnya nol gitu. Nah lalu, mana nih, Mak Sri, kalau sudah terlanjur acak-acakan mah gimana? Misal modal udah nggak kehitung berapa, tapi sekarang ada aset dan juga stok. Itu mulai dari mana ngitungnya? Good. Mulai dari Mak Sri besok hari Sabtu ngitung semuanya. Aset dan nilai aset kan kalau kita lihat di sini, Mas Ri aku saranin ikut kelas keuangan bisnis aja deh karena soalnya udah jalan bisnisnya. Nanti kalau udah memulai bisnis itu cara menghitungnya dari kiri ke kanan. Kalau teman-teman baru memulai bisnis, cara ngitungnya dari kanan ke kiri. Nanti harus punya neraca. Itu gampang banget sebenarnya. Ya, tapi mohon izin aku nggak jelaskan sekarang. Kak Salwa nanti boleh Kak Salwa dikasih udah pusing, jangan pusing sayang. Kan baru bisnis segini. Nanti kalau sama Allah dikasih 10 miliar nggak kuat, ya kan harus kuat, yang segini harus kuat, kan Mas Ri nanti sama Allah dikasih 10 miliar, ya, jadi yang segini nggak boleh pusing, dibawa seru aja, ya. Kak Salwa nanti boleh dikasih buat Kak Sri dan teman-teman yang lainnya, itu aja, link kelas keuangan bisnis ya, itu penting banget untuk pahami itu. Bingung udah, oke. Mak Puspasari udah pernah ikut yang materi ini ya, setelah ikutin skema, oke siap. Mau ikut kelas keuangan bisnis, oke. Nanti sama Kak Salwa dikasih linknya. Lanjut ya teman-teman ya, kita ke sini. Ya, jadi di sini kita, ini Kak Salwa nggak hilang kan ya? Jadi kita kalau mau cepat gede bisnisnya, ya, kalau mau gede bisnisnya, maka teman-teman jangan ngambil duit dari keuntungan perusahaan itu setiap saat gitu. Saran aku secepat-cepatnya adalah setahun sekali. Ya, secepat-cepatnya adalah setahun sekali. Maka di sini kalau setahun sekali, posisinya Muri sebagai apa? Muri sebagai investor. Kan duit kita ya, atau duit suami lah, yang selama ini suaminya adalah investor sejati, ayah mau bisnis fashion, gamis, dikasih 2 juta. Terus barang habis, duit habis, ayah pengen skincare, dikasih lagi. Barang habis, duit habis, minta lagi, ya itu suami sebagai investor sejati ya. Ayo marilah kita meminta maaf kepada suami masing-masing ya, sudah menghabiskan duit suami. Nah, sebagai investor kita dapat uangnya dari mana? Sebagai investor kita dapat uangnya dari sini teman-teman, dari profit sharing. Ya, ini diambilnya setahun sekali. Oke, sebagai investor ini kita dapat 1 tahun sekali. Oke, yang kedua, Muri sebagai apa? Muri sebagai karyawan. Karyawan. Di 1 tahun sekali ini sharing profit. Kenapa ada kata sharing? Artinya ada yang di-share dong, dibagi, karena profit itu nggak boleh semuanya, harus ada laba ditahan. Ya, harus ada laba ditahannya. Nah, yang selanjutnya, Muri sebagai apa? Sebagai karyawan. Kan kata Kang Dewa, yang lagi heboh ya, Facebooknya Kang Dewa, kan kata Kang Dewa kita nggak boleh digaji. Nah, kalau Anda sudah punya akad namanya akad syirkah, maka investor modal duit, kita modal tenaga, itu akad syirkah. Tapi kalau kita nggak punya investor, ya investornya suami kita, berarti kita karyawannya suami kita, gitu nggak? Benar nggak? Nah, maka kita dapat 1 bulan sekali. Dapat apa? Gaji. Di mana nyomot gajinya? Gajinya adanya di sini. Di sini.
biaya untuk memudahkan teman-teman belajar nih yang udah pada murojaah ya, harusnya tahu nih. Ayo, biaya tuh apa, Mak? Dibagi duanya, ngetes nih. Katanya udah ikut kelasnya Mak Muri yang ini. Ah, mana? Coba, mana yang udah ngaku, udah pernah ikut murojaah? Saya tanya Anda. Hah? Maiswi, mana? Maike, mana nih yang udah pada ikut 30 kali Zoom? Biaya kebagi dua. Apa kebagi duanya? Ayo, yang udah pernah ikut materi ini, tadi Mas siapa lagi tuh? Udah pernah ikut tuh. Ma Puspa ya? Salah, Mas Sri. Berarti Mas Sri belum pernah ikut kelasnya. Ma Farisa salah. Ma Fitri tabungan, terus apa lagi? Salah, Ma Jumrotul. Ma Aceh. Alfi salah. Nah, Ma Tina yang benar. Ya, ada biaya tunai, ada biaya tabungan. Apa itu? Silakan nanti ikut kelas apa? Kelas keuangan bisnis atau kelas kebut bisnis juga ada ini. Kelas keuangan bisnis ya, bukan ya, kelas kebut bisnis ya, kayak gini-gini ya. Tentang biaya-biaya ya. Iya benar, bukan kelas keuangan, kelas kebut bisnis. Ya, aku nggak mau bahas ya, panjang nih waktunya mau habis. Jadi intinya si Muri itu sebulan sekali digaji. Jadi aku juga karyawan. Aku itu di BLG itu aku masih megang finance, aku masih ngebantuin sangat banyak juga teknisnya ya. Aku juga gemes juga gitu ya. Aku seneng juga. Aku masih megang marketing juga, Mak. Nah, jadi Muri itu ada di sini gaji. Nah, gaji Muri sebagai siapa ya? Karyawan. Ini ada Muri, ini ada Kak Salwa gitu ya. Gajian nih kita nih. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya nggak gajian juga sih. Mengalah dulu ya, buat karyawan dulu ya. Nah, intinya kita ada pos dana gaji di sana. Lalu ada satu lagi. Nah, Muri ada satu lagi nih, Muri nih. Mak Lia nyari catatannya nggak ketemu ya. Nah, ada satu lagi. Apa satu lagi? Harusnya nggak boleh ngintip catatan, harusnya di luar kepala nih yang kayak gini-gini nih, emak owner nih. Berikutnya apa? Vendor. Muri sebagai vendor, apa itu Muri sebagai vendor? Misalnya rumah aku ya, misalnya teman-teman nih rumahnya. Tadi ya seperti tadi penjelasan aku nih, rumahnya kita sewa ya. Misalnya kita rumah pribadi kita, kantor masih nyampur. Nah, ini kantor di sini nih, bayar 500.000. Nah, bayarnya ke siapa? Ke Muri. Misalnya sewa rumah, terus misalnya wifi yang bayarin suami ya. Nah, perusahaan bayar ke kita sebagian ya. Kemudian listrik, ya itu bisa di situ. Motor ya, motor pribadi tapi dipakai sama kantor. Nah, itu kita sebagai vendor. Vendornya ada di mana? Bisa di sini, misalnya bayar sewa rumahnya tahunan, atau bayar di sini. Misalnya tadi sewa motor ya, sewa motor buat nganterin ke kurir. Tapi hari gini kan kurir tuh pick up ya. Pokoknya buat operasional kantor lah misalnya gitu kan ya. Sekali jalan 10.000. Nah, berarti dikali aja tuh sebulan. Misalnya berapa kali 22, berarti 220.000 itu bayar sewa motor, sama bensin, sama ke bengkel, sama ganti oli dan sebagainya. Nah, Muri sebagai vendor, Muri nerima biaya itu. Gitu teman-teman. Kenapa sih Mbak Muri harus sedetail ini? Teman-teman hati-hati ketika teman-teman ngerasa, itu bukan biaya, itu bukan biaya. Teman-teman akan besar kepala dan menganggap itu profit. Banyak di antara kita yang GR bahwa yang kita dapat itu udah profit. Tapi dari profitnya ini dipakai untuk bayar A, bayar B, bayar C, bayar D. Hingga akhirnya ketika di ujung bulan, kenapa ya kok aku punya omset tapi duit aku nggak ada? Nah gitu, aku kayaknya untung deh. Ada nggak di sini yang ngerasa kayak gitu? Aku kayaknya untung deh, tapi kenapa kok aku kayaknya untung deh, tapi kenapa kok duitnya nggak ada? Gitu kan ya. Nah itu, karena teman-teman ngerasa itu bukan biaya. Dan di sini banyak banget yang harus dicatat sama teman-teman. Tadi tuh Mak Ike tuh udah ikut kelasnya Mak Muri berapa kali, itu masuk biaya. Biasanya kalau itu masuknya di sini nih, pengembangan bisnis nih. Nah, itu detail banget tuh. Dibahas ya. Saran aku kalau teman-teman yang udah siap, mentalnya, jiwa raga, mau diomelin Mak Muri selama 30 kali Zoom, paling 30, live-nya itu 30, kalau live-nya itu sekitar 27, 3 atau 4-nya itu rekaman gitu ya. Nah, kalau yang benar-benar mau benar-benar digembleng aku ya, diomelin mulu sama Muri ya, boleh nanti ikut kelas kebut bisnis, tapi itu harus siap ya, 30 kali Zoom ya. Enggak, boleh ketik di chat siapa yang siap
untuk 30 kali Zoom. Nanti Kak Salwa biar lihat nih siapa-siapa orangnya nih. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, lalu yang BLG ini adalah perusahaan. Ya perusahaan kan dia punya urusannya. Sekali lagi ya, harus pisahkan mindsetnya perusahaan dengan diri kita. Jadi uang itu bukan uang kita. BLG itu punya rekening kan? Nah rekening. Dari rekening perusahaan dia akan bayar sharing profit ke investor. Rekeningnya ya ketika ke kita juga gitu ya. 27 kali tiap hari. Jadi hitungannya gini, pokoknya akadnya itu 30 kali Zoom ya, Mak. Senin sampai Jumat. Wow, mantep ya. Senin sampai Jumat, hampir setiap hari. Ya, kalau dan itu jadwalnya nanti kita lebih fleksibel aja, disesuaikan sama jadwal aku. 1 hari itu 1 jam. Jadi enak nih dicicil tapi materi praktek kayak gitu. Nah ya, lanjut. Mana tadi? Nah, jadi si BLG ini dia kan punya rekening nih. Omset tuh masuknya ke rekening perusahaan ya. Nah, saran aku si perusahaan itu rekeningnya 2. Yang satu rekening operasional, yang satu rekening tabungan. Tabungan tuh untuk ini nanti harus diamankan sebelum ada koruptor. Siapa koruptornya? Saya sendiri. Anda sendiri ya koruptor Anda ya. Nah, jadi kita harus pisahin rekeningnya. Nanti akan ada tabungan dan nanti akan dijelaskan lagi lebih detail di kelas Zoom. Di kelas kebut ya. Lanjut ya. Nah, kita punya rekening operasional. Nah, ini dipisah. Lalu si BLG ini nanti akan bayar nih. Bayar ke investor, rekeningnya Muri. Ini kan rekeningnya CV Bumi Langit Group. Lalu Muri nih gajian nih ya, kayak sekarang nih nanti insya Allah gajian hari Selasa, kalau nggak Rabu nih ya. Ya mudah-mudahan Mak Muri kebagian gajian ya. Di sini nih Muri sebagai karyawan gajian. Terus nanti Muri nih sebagai vendor dapat duit lagi gitu Mak. Ya, jadi dipisah. Syarat bikin rekening bisnis ribet nggak? Enggak, gampang banget. Ya, yang penting sudah ada akta notaris untuk pembentukan si CV-nya. Jadi minimal CV atau PT. Ya, kalau rekening bisnis ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau belum perlu ya, jadi aku kan CV semua. Mamuri kenapa nggak PT? Kan lebih keren gitu ya. Salah pemikiran seperti itu. Jadi kita butuh CV kah, butuh PT kah itu tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau PT itu biasanya kayak lebih ke vendor-vendor atau dia nanti B2B ke perusahaan harus yang PT gitu. Kalau aku karena belum butuh itu, jadi aku cukup pakai CV aja. Nanti masing-masing ada kelebihan kekurangannya. CV ada kekurangannya juga, PT ada kekurangannya juga itu. Nah, kalau teman-teman yang tadi rekening bisnisnya belum perlu pakai CV, pakai nama pribadi aja. Jadi dipisah aja. Kalau aku dipisahnya waktu itu SBO itu pakai nama Dwi Putro ya. Ada yang pernah ikut SBO dari zaman dulu nggak? Itu namanya rekeningnya kan Dwi Putro kan, pakai nama suami aku. Jadi yang pakai suami aku tuh SBO. Kemudian yang punyanya Raza itu pakai nama Muri gitu aja. Nah, iya Mas Iswi punya rekening Mas Bo ya. Nah, jadi nggak harus pakai nama CV ya atau PT. Jadi rekeningnya yang penting teman-teman bikin aja. Jadi misalnya yang operasional, bahkan satu nama Muri Handayani itu rekening BCA-nya bisa beberapa. Ya, aku udah BCA ada berapa berarti? 2 sih. 2 3 ya. 2 3 sih aku BCA-nya 2 kayaknya. Mandiri aku udah 2 gitu mah. Jadi satu nama kita itu bisa punya beberapa rekening di satu bank yang sama, ya. Lanjut. Sudah ya. Nah, spesifikasinya karena tinggal 15 menit lagi, maka yang kita akan bahas adalah mengenai gaji owner online shop. Jadi tadi itu baru baru pembukaannya ya. Udah pada ngantuk kan? Itu baru pembukaannya. Sekarang kita baru masuk ke topik utamanya. Halo? Udah pada ngantuk? Halo? Mak Muri masih semangat begini, kalian udah pada ngantuk. Oke ya, sekarang kita bahas tentang gaji. Woi, masih pada semangat, mantap. Lanjut ya. Nah, kalau menghitung gaji itu ada 2 pendekatan, Mak. Ya, ada 2 pendekatan nih. Let's say 3 pendekatan lah. Pendekatan yang A, B, C. Yang A, pertama, ini pendekatannya apa? Pendekatannya adalah kebutuhan. Oke? Lalu, yang B-nya adalah profesional. Nah, yang C-nya apa? Kemampuan. Nah, gitu. Kemampuan, ya. Oke, kita bahas satu-satu.
Kalau dari segi kebutuhan, maka aku yang memang dari tahun 2011 itu, income satu-satunya kami itu dari bisnis, Mak. Enggak, Deng. Dulu 2011 itu ketika aku memulai Raza itu suami aku masih kerja, Mak. Aku LDR-an ya waktu zaman 2011 tuh. Aku di Bandung, suami aku kerja di Serpong, Tangerang. Segitu doang aja aku udah bete banget tuh. Aku nggak bisa yang jauh-jauhan karena aku orangnya seuzon. Curigaan gitu ya. Jadi aku maunya suami itu di depan mata kelihatan ya. Jadi aku tidak mau jauh-jauhan ya. Jadi waktu itu memang income-nya suami masih ada gaji gitu ya. Kemudian aku ada di Raza tahun 2011. Kemudian bisnis berkembang, akhirnya aku memaksa suami untuk resign ya. Akhirnya alhamdulillah izin Allah suami resign, akhirnya kita bareng-bareng tuh di Raza. Nah, berarti kan menutup satu pintu penghasilan yang kemudian akhirnya bisnisnya jadi cuma satu, income-nya jadi cuma satu ya, gitu kan ya. Pengakuan Amur ya. Akhirnya kan jadi cuma satu tuh. Maka tentunya gaji aku sama gaji suami aku dari bisnis itu ya harus sesuai kebutuhan. Gitu. Misalnya kebutuhannya apa? Misalnya buat makan, jelas ya. Silakan nanti teman-teman hitung ya. Misalnya makan 100.000 per hari. Dua orang tua, 2 anak, pagi siang sore nih. 100.000 kali 30, udah 3 juta ya Mak ya. Faktanya makan aja tadi sekali jajan lebih dari segitu ya. Nah, terus misalnya teman-teman masih ngontrak ya, maka rumah nih, kontrakan rumah. Misalnya per bulannya berapa? 500.000. Lalu sekolah anak. Ya, sekolah anak nih, berapa? Let's say anak sekolah yang gratis-gratisan, atau ini uang transportnya segala macam ya, gitu kan ya. 500.000. Kemudian buat kesehatan, alat mandi gitu kan ya. Nah, apa nih ya? Apa sih namanya? Rumah tangga lah gitu ya. 500.000 misalnya ya, sabun, sampo, odol, sabun cuci piring, buat ngepel gitu kayak rinso, buat merek deh ya, kayak itulah. Misalnya 500.000. Lalu misalnya teman-teman ada tanggungan buat orang tua. Sebenarnya ini buat tanggungan ya. Ini secuil kita berbakti ya. Orang tua, mertua, pengen ngasih misalnya masing-masing 500.000, berarti 1 juta. Tulis Mak gini. Terus transport, ya bensin nih sebulan. Antara anak pulang pergi sekolah, buat transport suami kerja, pokoknya buat transportasi ini pribadi ya, bukan ngomongin buat bisnis nih. Anggap 500.000. Kemudian listrik, plus internet 500.000 ya, biar gampang aja ngitungnya 500.000 ya Bu ya. Cicilan bagus, akhirnya dia mengakui ya. Tolong cicilan panci Anda ya, itu PO Sarimbit yang nggak lunas-lunas ya. Kemudian cicilan buku bersama ya, arisan anu. Wah, Masya Allah ya, 1 juta misalnya ya. Nah, 1 juta nih misalnya. Mama tuh mama yang penuh dengan cicilan. Ya. What is Japoan, Mak? Japoan tuh apa, Mak? Apalagi tuh? Uang nongki-nongki. Oh, kalau aku Mak, ini yang paling wajib adalah pijet Mak. Aku sebulan sekali itu aku wajib banget pijet. Aku kan orangnya jarang olahraga ya, jadi sirkulasi darah tuh agak macet gitu ya. Nah itu pijet tuh 150.000, itu wajib. Aku panggil Bu Iem ke sini pijet. Skincare, ya Allah, skincare Anda 100.000 aja lah. Kan skincare nggak habis setiap hari ya, nggak setiap bulan ya. Lalu biaya misalnya lain gitu Mak. Lalu masukin jangan lupa Mak, tabungan, ya, tabungan di sini. Mau nabung, wah ini sebenarnya panjang banget kalau kita ngomongin kebutuhan. Saran aku teman-teman ikut kelas keuangan keluarga, nanti itu akan lebih menohok Anda ya. Nah itu masukin ke situ. Sedekah, nanti ada budgetnya. Misalnya coba ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juta Mak. Nah misalnya gini ya, 8 juta. Misalnya nih 8 juta. Wah Mak Muri, ternyata kalau dari segi kebutuhan, aku butuhnya 8 juta Mak Muri. Ya udah, nggak apa-apa. Tulis aja, aku mau gaji 8 juta. Nah gitu, kebayang ya. Terus gimana Mak Muri kalau omset aku aja, omset aku, inget, lihat ya. Halo, lihat di sini baik-baik. Ini aku stop dulu ininya, chatnya aku matiin dulu. Lihat baik-baik. Tadi di sini kita ada gaji 8 juta. Lihat baik-baik di sini ya. Kalau ada omset, kalau omsetnya kita, omset itu kan uang masuk ya, tidak termasuk ongkir. Ya, ada misalnya Mas Sri belanja gamisnya 200.000, ya ongkirnya kan kita nggak hitung, berarti 200.000 itu kan omset ya.
Nah, berarti 8 juta itu bukan omset, teman-teman. Ya, paham di sini ya? 8 juta itu bukan omset. Ingat kalau teman-teman pelajari bagan ini, apa prinsipnya? Halo, ada yang masih ingat? Apa prinsipnya bagan ini? Kalau udah nemu angkanya di sini, apa? Nah, ini yang udah ikut kelasnya nih pada nyari catatan ya. Omset bodo amat, good. Omset bodo amat. Jadi dalam bisnis kita itu kita nggak boleh bahagia dengan omset. Iya, aku alhamdulillah makmuri omset aku 60 juta. Coba saya tanya, Anda profitnya berapa? Profitnya 10 juta makmuri. Anda gajian nggak? Enggak. Itu ada yang konslet dengan otak Anda ya. Ya, 2 kali dari 8 juta, salah. Nggak gitu ya. Mana. Targetnya di profit, yang penting profit mana nih? Mundur, margin, omset bodo amat. Benar, omset bodo amat ya. Nah, tapi ada lagi. Apa di sini? Harus prinsip apa? Gaya gravitasi. Halo? Prinsip gaya gravitasi. Misalnya di sini teman-teman dapat 50 juta. Ya. Anda yang posisinya sebagai agen, kemudian jual ke reseller, paling Anda dapat berapa sih? 10%. Benar nggak? Kemudian di sininya berarti kan 90%. Betul? Kalau di sini di 10%, maka Anda cuma dapat marginnya 5 juta. Di sininya berapa? 45 juta. Kan cuma dapat 10%. Lalu apa? Lalu lihat lagi gaya gravitasi, biaya. Nah, ada di sini nih biaya. Berarti bukan profit 5 juta, bukan, ada biaya dulu. Ya, ada biaya dulu. Nah, jadi kalau di sini gaji Anda aja 8 juta, belum biaya-biaya lainnya, belum tabungan anu. Nah, berarti ini berapa nih? Ya. Jadi kalau teman-teman mau prinsipnya tadi pakai yang B, boleh aja gajinya gede. Ya, enggak masalah. Yang penting Anda bertanggung jawab. Oke nih, gaji aku 8 juta. Biaya ini nih. Nah, jadi kalau di kami prinsipnya, kalau teman-teman mau menghitung berapa harus omset yang dikejar, itu bukan dari kiri. Bukan dari sini cara ngitungnya, tapi dari sini, dari pojok kanan atas. Ya, nanti dari sini diturunin, oke, biaya segini, nanti akhirnya ketemu, oke, berarti margin yang harus dikejar sekian, omsetnya sekian. Gitu ya, teman-teman ya. Aku lanjutin ke sini nih, mohon maaf nih waktunya terbatas. Nah, berarti di sini kan kita ngomongin gaji ya. Nah, saran aku teman-teman yang berdua couplepreneur dengan suami, nah ini penting banget. Buat teman-teman yang couplepreneur dengan suami, saran saya gajinya tuh dipisah. Ya. Nah, ini maaf Fitri, panjang umur nih baru diomongin ya. Jangan digabungin, dipisah. Dipisahnya kenapa? Karena dalam Islam itu memang betul-betul diperhatikan mana harta suami, mana harta istri. Gitu ya. Nah, pertama, ini 8 juta nih. Udah deh gaji ayah, ya, suami ya. Ayah 5 juta. Gaji ibu nih berarti udah 3 juta gitu. Oke, kebayang di sini? Nah, jadi harus utamakan lebih besar gaji suami. Kenapa kayak gitu? Kita kasih ruang yuk biar suami mendapatkan pahalanya. Ya, kita kasih ruang biar suami memenuhi kewajibannya di hadapannya Allah. Toh nanti duitnya ke kita juga, ya. Jadi tenang aja. Ya, tenang aja. Gitu ya. Jadi si ayah ini harus kita beri lebih besar supaya beliau bisa menunaikan kewajibannya, pertanggungjawabannya di hadapannya Allah, ya. Nah, terus bagaimana kalau masalah penggunaannya? Nah, usahakan yang suami itu lebih banyak ke kebutuhan pokok. Nanti kita buat kalau ibaratnya suami primer, kita kebutuhan sekunder sama tersiernya, gitu ya. Jadi misalnya apa nih? Buat pijet, buat bayar cicilan, ya, buat bayar liburan gitu ya. Nah, itu pakai uang kita deh. Nanti uang suami usahakan pakai yang lebih besar ya untuk kebutuhan primernya supaya suami nanti tidak memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelek di hadapannya Allah ya. Kita kasih ruang ya teman-teman ya. Walaupun gini, Mak Muri kan kerjanya lebih banyak aku. Nah, gitu ya. Porsinya lebih banyak aku gitu ya. Kayaknya yang lebih pusing aku deh dibanding suami. Nah, kalian kayak gitu tuh. Sudah tidak boleh gitu ya, tidak boleh ego-ego kayak gitu. Tenang, duitnya juga kita juga kok yang pakai. Tapi secara pencatatan sebaiknya lebih besar gaji suami ya, teman-teman ya.
Nah, lanjut berikutnya. Berikutnya kita bisa menghitung gaji itu secara tingkatan profesional. Misalnya, wah seorang Muri, misalnya nih aku S1. S1 di jajaran di luar sana dengan pengalaman kerja gitu ya, pengalaman kerja, kemudian dengan sertifikasi, sertifikasi. Lalu ada juga skill. Ya, misalnya teman-teman ada yang bisa 7 bahasa. Skillnya beda tuh ya. Bisa membuat copywriting, bisa fotografi, jago marketingnya. Nah, itu kan skill tuh. Nah, misalnya di luar sana orang-orang yang S1 itu gajinya biasanya nih kalau standarnya UMR-nya gitu kan ya. UMR yang paling mahal itu kan Karawang ya kalau nggak salah. Karawang, iya bener ya, Karawang ya. Itu paling mahal se-Indonesia itu ya, makanya pabrik pada mau pindah tuh kayaknya. Mahal banget di sana. UMR-nya kalau salah 4,8 juta itu kalau nggak salah. Ya. Kemudian pengalaman kerja nih, Mak Muri pengalaman kerja sekian tahun ya. Biasanya kalau 4,8 udah pengalaman kerja sekian tahun itu bisa dapat 5,5, misalnya gitu ya, 5,5 juta. Ternyata Mak Muri punya sertifikasi, pernah ikut kelas branding, kelas keuangan, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Wah, Mak Muri minta di 7 juta. Lalu Mak Muri punya skill anu. Wah, harusnya aku tuh layak untuk dibayar 10 juta misalnya. Enggak apa-apa. Benar nggak? Iya nggak apa-apa, karena kita dibayar secara profesional. Kalau gaji kita lebih kecil, Mak, nih halo, gaji kita lebih kecil di perusahaan kita, kayaknya kita lebih baik cari perusahaan lain deh. Gitu ya. Karena capeknya pusingnya lebih pusing ngurus bisnis sendiri daripada kita ngebantuin. Kan kalau di perusahaan lain kan kita ngebantuin ya, kita ngebantuin perusahaan orang lain gitu. Sedangkan kalau di perusahaan kita sendiri kan A sampai Z dari melek mata merem mata, kadang mimpi juga ke bawah mimpi kerja gitu kan ya. Ya, berarti kalau perusahaan kita nggak sanggup bayar kita 10 juta, ya gua cari kerja lagi aja deh misalnya gitu ya. Walaupun enggak ya, jangan ya gitu ya. Nah, beberapa bulan lalu, tahun kemarin kalau nggak salah ya, akhir tahun kemarin tuh aku lagi mau cari orang marketing yang profesional, Mak. Kita cari-cari tuh di LinkedIn. Dapat tuh Mak orang marketing. Dia minta gaji 11 juta dan minta difasilitasi laptop MacBook Pro harga 22 juta. Akhirnya kami nggak jadi rekrut karena kami belum sanggup. Berarti di luar sana profesional tuh memang gajinya tuh sekitaran segitu gitu loh. Ya, sekitaran segitu gitu. Jadi ya kita harus menghargailah diri kita gitu loh, Mak. Ya, teman-teman yang udah punya gelar kemudian lihat teman-teman di luar sana gajinya berapa dia, ayo hargai diri kita secara profesional. Tapi, nah bertanggung jawab juga, wah gue udah dibayar nih profesional nih sama perusahaan. Gue juga harus profesional dong, nggak boleh posting suka-suka, nggak boleh mager, tidak disiplin, ya kan, tidak amanah, ya nanti kita dipecat juga sama Allah ya, jangan ya. Makanya kita harus profesional. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata perusahaan nggak mampu, Mak Muri? Maka pakai konsepnya kemampuan. Nah, konsep kemampuan ada dua nih, ya. Yang satu konsepnya bertahap, yang satu konsepnya utang. Ya, jadi misalnya, kita mah baru merintis nih karena Mah Hanifah ya udah deh, it's okay, aku dibayar 2 juta dulu misalnya. Toh kita menganggap keilmuan bisnis aku masih sedikit, kemudian aku juga kerjanya baru bisa 2 jam, 3 jam karena harus nyambi anak dan sebagainya gitu. Yaudah deh, aku gajinya 2 juta dulu. Toh alhamdulillah izin Allah masih ada uang dari suami nih gitu ya. Ini dalam posisi kalau kebutuhan teman-teman masih bisa ada sumber penghasilan yang lain. Baru boleh pakai C. Ya, kalau tidak maka C yang 2, jangan C yang 1. Misalnya, aku yang bertahap nih, aku 2 juta aja deh nggak apa-apa. Seiring tanggung jawab aku terhadap perusahaan, bisnisnya makin besar, nanti gaji kita makin besar. Boleh kayak gitu prinsipnya. Dulu pada zamannya 2011 ya aku juga dapatnya dikit gitu kan ya. Nah, atau sistem utang. Ya, tukang hitung-hitungan nih kita nih ya. Sistem utang. Oke nih, aku pengen digajinya 8 juta nih sesuai kebutuhannya. Tapi ternyata bulan ini perusahaan baru sanggup bayar aku 2 juta. Oke, nggak apa-apa. Berarti di bulan Januari perusahaan aku ngutang 6 juta. Ya. Lalu di bulan Februari kita berkinerja lagi, kita profesional lagi. Tapi faktanya perusahaan masih belum sanggup nih untuk bayar kita 8 juta plus utangnya. Ya sudah, alhamdulillah ini sekarang kita gajian 3 juta. Berarti perusahaan punya utang 5 juta nih sama Mak Muri. Nanti bulan Maret, ya bulan Maret nih. Wah ini bulan Maret nih, kita
makin anjlok nih. Makin anjlok nih gitu kan ya. Kita cuma bisa gaji 1,5 juta. Ini perusahaan ngutang nih 7,5 juta. Boleh aja teman-teman. Selagi teman-teman tidak ada investor ya. Ini kan kita sendiri ya, Mak ya. Kenapa sih harus menerapkan kayak gini, Mak? Supaya teman-teman bisa benar-benar serius di bisnisnya dan teman-teman harus rapi pembukuannya. Mamuri misalnya nih ya, aku udah pasrah nih. Aku pasrah misalnya gaji aku nggak 8 juta deh, gaji aku 4 juta aja. Tapi suatu hari kita ada kebutuhan, misalnya kayak sekarang nih anak-anak kan naik-naikan kelas ya, Mak ya. Di beberapa sekolah kan masih ada yang menerapkan, di sekolah swasta sih terutama ya. Hampir di semua sekolah swasta itu kan ada biaya kenaikan kelas ya. Apa sih bahasanya? Daftar ulang, bener nggak, Mak? Daftar ulang. Anak aku 2 waktu tahun kemarin daftar ulangnya jadi 10 juta kalau nggak salah. Ya, daftar ulang ya, Mak ya. Daftar ulang nih 10 juta. Waduh, gaji saya aja habis nih buat sehari-hari. Berarti gimana nih? Pinjem sama perusahaan, Mak. Posisinya kita minjem sama perusahaan. Ya, dengan bertanggung. Karena mohon maaf, aku berusaha banget ya untuk nggak minjem sama orang lain. Jujur aku orangnya malu gitu kan ya. Kayak aku tuh malunya itu gini, malu kalau gue ternyata nggak dikasih. Malu ditolak tuh mukanya bakalan merah gitu kali ya. Jadi daripada kita minjem ke orang lain, aku lebih memilih untuk minjem ke perusahaan sendiri gitu. Nah, nanti gimana cara bayar utang ya Mak Muri? Misalnya kan Mak Muri ngutang nih 10 juta nih tadi ya buat daftar ulang. Sedangkan gaji tiap bulan aja 4 juta. Dari mana Mak Muri ngambilnya? Maka nanti aku akan ngambil dari sini nih utangnya nih. Nah, aku akan ambil utangnya dari sini nih. Gitu, Mak. Jadi aku ambil dulu aja ke perusahaan. Aku ambil nih 10 juta. Nanti aku akan potong dari profit sharing. Nanti ketika kalau aku profit sharing itu banyaknya di momentum ini di Ramadan, Mak. Karena kan kalau Ramadan itu kalau dulu apalagi waktu masih bisnisnya satu kan Raza kan fashion. Nah, di fashion itu kan di fashion itu peak seasonnya Ramadan ya. Jadi aku tuh dulu tutup bukunya tuh saat Ramadan. Selesai Ramadan ya, berarti di Syawal itu udah buku baru lagi tuh gitu. Nah, di momen Ramadan itulah momen sharing profit. Gitu ya, momen sharing profit nih. Tapi alhamdulillah nih aku dapat sharing profit 100 juta misalnya gitu ya. Tapi kata bagian keuangan aku, tak dulu Mak Muri lihat dulu utang-utangnya. Mak Muri lihat dulu nih utang-utangnya. Januari pernah minjem nih, misalnya biasanya naik-naik kelas bulan apa sih? Juni lah. Nih Mak Muri bulan Juni punya utang 10 juta ya. Kemudian nih ada utang lagi nih sekian. Nah, akhirnya dicatat dulu, Mak. Oke, ternyata dari 100 juta itu ya 100 juta, Mak Muri punya utangnya 90 juta. Berarti Mak Muri cuma bisa profit sharingnya 10 juta. Gitu sih. Apa itu, kudu bowo, belum lagi musim nikahan. Oh, musim nikahan ya, amplop-amplop ya, Mak ya. Nah, itu masuknya dana sosial, Mak, kalau di kami, Mak. Jadi nanti kalau teman-teman sudah bisa merencanakan keuangannya, nanti ada namanya pos untuk dana sosial. Kondangan, kemudian ngasih teman atau saudara melahirkan ya. Kemudian ada yang sunatan, kemudian ada ponakan datang, ada misalnya ada tamu ke rumah, kan kita pahalanya besar sekali ya kalau kita menjamu tamu ya. Nah, itu pakai dana sosial juga bisa. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara menghitung gaji emak all shop? Ya, bagaimana cara menghitung gaji emak all shop? Tadi ya, teman-teman ya, ada 3 pilihannya. A, B, sama C. Nah, kalau A sama B, ya teman-teman harus paham betul, punya tanggung jawab. Ingat ya, bos kita itu siapa? Bos kita itu Allah. Allah yang akan menilai kita ini profesional atau enggak, kita ini kerjanya benar atau enggak. Kalau kita udah minta gaji 10 juta sebulan sama Allah, tapi kitanya banyak magernya, banyak bapernya, dikasih challenge cemberut, ya kan? Dikasih konsumen yang aktif ya, konsumen yang aktif ya Bun, banyak nanya, 7 hari 7 malam ya Bun ya, harus sambil senyum gitu. Nanti sama Allah dianggap kita tidak menjadi seorang sales yang profesional gitu ya. Nah, kebayang sini teman-teman ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman boleh kok mulai dari sini dulu yang bertahap. Oke, bertahap atau misalnya teman-teman udah konsep ini A sama B. Ya udah pakai sistemnya yang C-nya yang poin 2. Pakai sistem utang. Jadi berapapun kemampuan perusahaan saat ini bayarnya. Nanti tapi dicatat di pembukuannya. Sehingga, dan teman-teman harus optimis ya, teman-teman harus optimis. Suatu hari nanti perusahaan teman-teman akan profit. Nah, kalau perusahaan teman-teman profit, maka nanti ketika ada profit nih dicatat di sini ya. Misalnya, kan kalau ini bulanan nih, ini bulanan. Nah,
Ketika sudah ada profit, ternyata perusahaan ada profit, ada profit nih, alhamdulillah nih 10 juta. Nanti dulu. Jangan diapa-apain dulu nih profitnya, lihat catatan utang perusahaan. Ternyata perusahaan punya utang sama kita, 20 juta. Nggak apa-apa, profitnya diambil dulu, Mak. Dimasukin dulu ke utangnya kita. Gitu ya. Nah, nanti dari utangnya kita digimanain? Kalau kita belum pakai, ya udah ada pilihannya, Mak. Apakah Mak mau kembali ini tuh menjadi modal secara pencatatannya ya, menjadi modal masuk, atau Mak jadiin tabungan keluarga, beliin logam mulia gitu ya, masukin tabungan pendidikan anak-anak, masukin dana pensiun dan sebagainya. Itu boleh banget. Seperti itu. Oke, Kak Salwa, wah ini Masya Allah udah jam 9 nih, kalau waktu Indonesia Timur atau Indonesia daerah Makassar nih udah jam 10 ya. Ya. Kak Salwa, aku boleh kasih kesempatan teman-teman buat bertanya dulu. Silakan. Oke, sip. Wow, luar biasa banget ya teman-teman sharing dari Mamuri. Jadi kita tahu dan paham gitu ya. Kalau misalkan untuk menggaji maksud itu seperti apa, untuk menggaji diri kita sendiri itu harus seperti apa sebagai all shop. Nah teman-teman, ini aku Mamuri boleh katanya tadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, mumpung masih ada kesempatannya teman-teman, yuk silakan teman-teman bertanya, mau on cam dan audio boleh. Atau misalkan mau diketik juga gak apa-apa, nanti selalu bantu untuk dinyatakan nih ke Mamuri, ditanyakan ke Mamuri. Oke, untuk yang teman-teman mau yang on cam atau mau bertanya secara on cam boleh raise hand. Nah, ini udah ada pertanyaan nih Mamuri nih. Oke. Dari Mbak ngatur keuangan keluarga, ngatur keuangan keluarga aja masih acak-acakan. Gini, kita tidak akan pernah beres. Bukan, kita tidak, ingat tadi yang awal-awal ya, kita tidak akan diamanahi lebih besar kalau yang diamanahi kecil aja kita berantakan ya, Wak ya. Jadi keputusannya ada di tangan kita. Mau sampai kapan kita acak-acakan, maka selama itu juga doa-doa kita pengen dikasih rezeki yang banyak, kayaknya berat untuk Allah kabulkan. Karena menurut Allah kita nggak pantas. Ya, jadi tugas kita tuh kayak gitu aja, memantaskan diri aja ya, sayangnya teman-teman ya. Atur keuangan keluarga. Sebenarnya gini, Mamuri, kalau duit kayak gini, justru gini, bingungnya itu adalah karena yang diatur nggak ada. Halo, bener nggak? Mamuri, aku bingung ngaturnya karena yang diaturnya nggak ada. Ya, curhat nih kita bersama ya. Yang diaturnya nggak ada gitu ya. Nah, maka yang harus teman-teman lakukan adalah ibaratnya gini, Mak. Ya, Mak, kenapa sih beli tuh toples-toples, aneka Tupperware, rak-rak, itu buat apa sih, Mak? Kan kita juga kadang belum tahu apa isinya, benar nggak? Tapi kita udah mikirin dulu nih estetikanya di dapur gue itu harus ada di sini, ada raknya, ini ada kotak-kotak-kotak, bahkan udah dinamain tuh garam, lada, apa gitu kan ya, udah dinamain tuh. Kita udah mikir dulu tuh estetikanya, benar nggak? Baru nanti mikirin isinya. Nah, begitu juga dengan keuangan teman-teman. Kita siapin dulu aja, kita paham dulu aja nih dengan pos-posnya, dengan cara penghitungannya. Nanti sama Allah, wah ini Muri udah siapin nih ruang-ruang kosongnya nih, ya pencatatannya udah siap nih. Nanti sama Allah akan lebih mudah, akan lebih besar kemungkinan Allah mau ngisiin, gitu loh. Ya, jadi prinsipnya walaupun nggak ada, justru mumpung nggak ada, tugas kita memasang dengan seestetika mungkin. Ya, siap-siap itu. Kalau teman-teman tipikal orang yang senangnya dengan duit cash, kan banyak tuh dompet yang udah ada sekat-sekatnya, ya kayak gitu ya. Ayolah, kalau kita nggak berubah, Allah nggak akan kasih kita amanah yang lebih besar. Kalau mau koleksi pribadi, dari mana uangnya? Koleksi pribadi. What is mean of koleksi pribadi? Kalau koleksi pribadi, masih kategorinya di sini nih. Nah, di sini ya, di uang pribadi nih, masuknya di sini. Ya, di sini nih ya, suka-suka atau hobi. Nah, gini ya. Maka di bagian ini tidak ada. Di bagian ini tidak ada nih, masuk jatahnya beli koleksi gamisnya si Sesa. Mahal bet ya, gamisnya si Sesa ya. Nggak ada nih, kita masukin di mana? Nggak ada. Ini kan keuangan perusahaan nih. Ya, pos-pos keuangan perusahaan nih.
Nggak ada tuh pribadi kita. Dari pos-pos ini kita dapat dari cuma sini, gaji kita tuh ada di sini, ada di kolom biaya. Makanya gajinya sudah ditentukan. Kalau gajinya nggak ditentukan, bablas, Mak. Gitu kan ya. Jadi kita ada di sini satu, di sini nih. Tadi kan ya di sini ya investor satu nih kita di sini, sama di biaya. Misalnya biaya bisa di sini nih, tadi nih yang si vendor. Nah, vendornya bisa ada di sini atau di sini, anggap di sini vendor. Nah, kita dapat 3 ini, Mak, posnya ada di sini. Jadi kita nggak boleh ada di mana-mana yang lain-lainnya ya. Gimana agar kita istiqomah dengan pembukuan keuangan ini, Mak? Udah ingat aja, Allah akan minta pertanggungjawaban. Aduh, merinding ya kalau ngomong kayak gitu ya. Aku juga masih berantakan sih. Tapi intinya, ayolah kita saling menguatkan, walaupun ya Masya Allah ya. Makanya orang istiqomah itu orang yang mungkin stratanya di atas kali ya dalam kesolehan ya. Istiqomah itu berat pemirsa ya. Kalau yang santai itu istirahat. Jadi lagi-lagi gitu ya, kayak kita nih lagi-lagi yang kita ingat adalah bahwa kalau kitanya amanah mengelola uang, Allah akan memberikan amanah lebih banyak. Gitu aja ya, ingatnya ke Allah aja kita. Kami ikutin kelas kebut bisnis or kelas keuangan. Kebutuhan aja, Mak Novi, sesuai kebutuhan ya sayang ya. Kalau kelas kebut bisnis itu belajarnya tentang branding, marketing, selling, manajemen bisnis. Ya, sampai kayak bagan-bagan kayak gini nih, cara ngatur pencapaian, gimana sih cara, aku berarti butuh margin berapa Mamuri, nah itu bisa di kelas kebut. Terus marginnya ini didapatnya dari produk apa aja, berapa banyak, bagaimana, nah itu adanya di kelas kebut. Tapi kalau teman-teman mau ambil kelas keuangan dulu, ada keuangan bisnis sama keuangan keluarga, boleh aja. Ya, atau itu ada yang satu paket ya, Kak Salwa, aku lupa deh. Kayaknya ada yang satu paket tuh, bisa ikut semuanya. Ada kelas kebut bisnis, ya Kak Salwa, betul ya? Nama kelasnya kelas Mas Super. Iya benar-benar aku ingat. Jadi kelas ada kelas super. 3 itu ya berarti kelasnya ya? Betul, Tani. Jadi ada kelas kebut bisnis, kelas keuangan bisnis, sama keuangan keluarga. Oke. Nah, udah terjawab ya, Manovi ya. Ikut aja yang kelas super. Cara agar konsisten memisahkan uang pribadi dan bisnis. Tadi mah, jadi kalau prinsipnya itu nanti per tanggal 1 itu kita gajian. Nanti rekening dari rekening bisnis ditransfer ke rekening pribadi. Gitu, dapat gajian tuh, gitu ya. Terus kalau tadi yang vendor-vendor itu ya setiap sedang digunakan aja, misalnya memang kalau yang bulanan ya berarti bulanan ditransfer. Kalau yang harian misalnya kayak sewa mobil ya udah selesai dipakai mobilnya perusahaan bayar gitu aja. Nentuin profit sharingnya gimana ya? Nentuin profit sharingnya. Nah itu ada hitung-hitungannya lagi sih. Mohon maaf, aku nggak jelasin di sini ya Mas Safira ya, itu ikut kelas kebut ya, itu panjang juga penjelasannya. Sistem pembukuannya seperti apa? Wah itu ada di kelas keuangan ya. Biar nggak gampang jajan gimana, Mak? Biar nggak gampang jajan, kita tuh ya buka sosmed maksud hati mau posting ya, Mak. Malah closingin punya orang ya, Mak. Gimana ya? Gini sih teman-teman, ini aku ya, ini teman-teman tidak harus mencontoh aku ya. Aku itu tipikal orang yang sistemnya itu harus pakai punishment. Aku nggak bisa pakai reward. Aku nggak bisa punya nabung dulu, kemudian aku beliin sesuatu. Aku nggak bisa kayak gitu, karena aku orangnya gampang tergoda. Mungkin aku sama kayak Mak Dihar Pratiwi juga ya. Jadi aku itu prinsipnya, aku harus punya project dulu. Project itu dalam artinya gini, misalnya, aku mau kayak waktu rumah nih ya, waktu aku ngebangun rumah ini, jujur aku nggak punya duitnya. Tapi aku udah pengen ngebangun rumah karena aku udah pengen, kan anak aku umur 7 tahun, prinsip aku, dan aku pernah belajar melihat literasinya bahwa anak 7 tahun itu harus bisa tempat tidur. Harus bisa selimut, kalau dalam Islam seperti itu kata umur 7 tahun. Nah, karena aku tahu dari tahun 2011, kemudian aku tinggal di Pondok Mertua Indah, dapat 1 kamar tidur, ya ayah, ya ibu, ya anak 2, 1 kasur gitu kan ya. Wah, ini udah harus dipisah nih kita nih ya. Tapi aku nggak enak kalau minta kamar lagi di rumah mertua karena online shop aku kan juga di rumah mertua waktu itu. Nah ya udah akhirnya aku punya target sebelum anak aku 7 tahun di Oktober 2017 ini kita sudah harus punya rumah sendiri dan anak-anak kamarnya harus terpisah. Nah dari situ aku mulai merasa itu nggak nyampe setahun tuh antara idenya, eksekusinya, nyari duitnya, ngebangunnya sekitar 6 bulan. Berarti let's say mungkin bikin dari bikin RAB-nya, rancangannya itu mungkin sekitar 9 bulan, 8 bulan gitu ya, aku lupa. Nah, jadi aku harus punya project dulu nih, gitu. Aku harus tahu tujuan keuangan keluarga dulu. Nah, ini kembali lagi ya, makanya saran aku sih teman-teman mungkin bagi teman-teman yang bingung bagaimana
ngatur pos-pos duitnya gitu ya. Berarti serendah-rendahnya kelas, bukan serendah-rendah ya, secepat-cepatnya kelas yang harus teman-teman ikutin adalah kelas keuangan keluarga dulu. Biar teman-teman paham, oh oke, ternyata ini ya dana-dana ini ya yang harus aku siapin buat keluarga aku. Nah, untuk memenuhi dana-dana itu kan kita kan ngambilnya dari bisnis ya, sehingga nanti bisnisnya jadi tahu, oh bisnis aku harus goalnya segini, bisnis aku harus segini hasilnya. Aku sharing profit harus segini, gaji aku harus segini. Nah, itu enaknya teman-teman secepat-cepatnya ikut kelas keuangan keluarga dulu. Ya, nah setelah itu baru nanti ikut kelas keuangan bisnis atau langsung ikut kelas kebutnya. Kalau mau satu-satu gitu ya. Nah, jadi aku tipikalnya sekali lagi aku bukan tipikal orang yang nabung banyak baru beli sesuatu. Jadi aku udah harus tahu tujuannya nih, Mak. Oke nih, aku mau ngebangun rumah harus jadi sekian, tanggal sekian. Ya, aku harus punya deadline. Pertama, aku harus tahu tujuan keuangannya. Yang kedua, aku harus tahu deadline-nya, Mak. Aku orangnya pemalas, aku orangnya penunda. Karena aku tahu itu kelemahan aku dan aku orangnya boros. Karena aku tahu kelemahan aku itu, maka aku harus punya solusi dong. Oke, kalau Muri itu, kalau nggak dikasih deadline, dia pasti males. Ya, maka yang dilakukan apa? Maka yang dilakukan adalah harus punya deadline. Tadi, Oktober 2017 harus sudah ada rumahnya, sudah bisa masuk ke dalam rumah. Padahal duitnya belum ada. Akhirnya aku ngejar, Mak. Aku kerja keras, aku kerja bukan keras lagi, kayak kerjanya gila gitu ya, workaholic banget gitu. Sampai akhirnya izin Allah itu terwujud. Gitu, Mak. Jadi kalau pertanyaan Mak Dihar, bagaimana biar nggak gampang jajan? Hanya karena Mak belum tahu tujuan keuangannya apa. Ya, alhamdulillah izin Allah tahun 2017 bisa ngebangun rumah 2 lantai sesuai dengan apa yang kami mau. Tuh Mas siapa ya? Ma Iswi tuh pernah ke sini tuh, Ma Iswi tuh lihat ya. Nah, Masya Allah. Ya, itu izin Allah dengan konsepnya memahami kelemahan aku yang boros, yang malas, yang mager, supaya enggak gitu, aku harus punya deadline dan aku harus melibatkan orang lain. Jadi waktu itu aku bikin RAB, om aku arsitek, jadi desainnya itu sama om aku, konsultasi sama suami aku maunya kayak gimana, kemudian udah bikin nih RAB-nya nih, oh ini butuh dana waktu itu 400 jutaan, duitnya nggak ada, ya. Kemudian cari kontraktornya, alhamdulillah izin Allah dapat temen aku, jadi sama temen aku itu dikasih keringanan, misalnya ini mau bangun pondasi bayar berapa puluh juta, ini mau beli semen kan kalau bayar tukang kan setiap hari Sabtu, jadi setiap hari Sabtu itu udah setiap hari Jumat tuh kepala aku cekot-cekot tuh karena harus bayar tukang ya. Terus aja gitu ya sampai alhamdulillah izin Allah 6 bulan itu selesai. Nah, jadi aku tipikal yang harus memaksa kayak gitu, Mak. Kalau enggak, kalau nunggu duit banyak bawa bahkan belum banyak aja udah pengen ke IKEA, pengen ke Informa gitu kan ya. Jadi nggak bisa banyak duit aku. Makanya caranya harus pakai project. Nah, kalau kayak sekarang nih, aku pengen punya project apa nih? Aku lagi pengen punya project melepaskan tanah tetangga, mengakuisisi tanah tetangga gitu. Jadi ada project-nya dulu, kayak gitu ya. Bagaimana cara pembukaannya, Mak, kalau sudah pernah off dan minus? Nah, bagus pertanyaannya. Kembali lagi kepada diri Mak nih. Kalau Mak mau pemutihan, maka dikatakan yang lalu-lalu hutangnya kita nolkan. Semuanya kita nolkan. Mulai aja dari hidup baru aja. Jadi semuanya dianggap dari per tanggal 1 Juni gitu aja, Mak. Ya, yang lain-lainnya sudah ditinggalkan aja. Tapi kalau Mak masih mau nyambungin, oh ini perusahaan masih punya utang nih sama aku nih, ada 50 juta, pokoknya harus dibayar, ya udah nggak apa-apa. Maka masuk tuh sebagai utang perusahaan kepada kita. Nanti pelan-pelan perusahaan akan bayar, gitu ya. Mahanifa, penghasilan dari suami belum mencukupi untuk kebutuhan, lalu Mama workshop bantu jualan. Uangnya masih habis terus untuk menutup kebutuhan, bagaimana? Nggak apa-apa. Berarti kan tadi kan posisinya belum profit, masih cukup nih ya. Kan posisinya kan biaya dulu di bawah, ini kan ada gaya gravitasi nih. Nggak apa-apa sayang, perusahaan itu tidak harus setiap bulan profit kok. Kenapa tidak harus? Karena yang penting biayanya cukup. Ya, namanya juga kita sambil belajar ya. Jadi nggak usah terlalu perfeksionis banget perusahaan itu bahwa harus profit, enggak, sabar aja pelan-pelan. Ya. Jadi yang penting biayanya kita terpenuhi. Kan enaknya kalau profit itu kan ada sebagian untuk dilaba ditahan. Ingat gaya gravitasi lagi, jadi usahakan itu laba ditahan dulu nih. Misalnya kita punya profit 10 juta. Aku mau buat profit sharingnya 3 juta aja. Yang 7 juta mau laba ditahan. Nah, nanti laba ditahan ini bisa buat nyetok, bisa buat beli handphone yang lebih bagus buat kantor, bisa buat beli laptop gitu, Mak. Bisa untuk biaya pemasaran dan sebagainya. Pokoknya buat mensupport bisnis agar semakin besar lagi. Ya, tapi kalau emang itu belum cukup, ada profitnya, masih habis di biaya, nggak apa-apa sayang, berproses ya.
Kalau usaha kuliner sama pembukuannya, sama. HPP apa ya memang nggak dibahas sih. HPP sederhananya kalau sebagai agen, makan beli produk tuh ke supplier ya atau ke produsennya. Nah, anggap aja HPP itu adalah harga modal belinya. Cuma biasanya kalau di kelas aku tuh udah dirinci lagi tuh ada poin-poin lainnya. Oke. Mengatur utang yang akan dikembalikan lagi ke perusahaan gimana? Karena tiap bulan utang terus. Nanti kalau bisa potong gaji ya potong gaji, kalau nggak bisa bayar dari sharing profit gitu. Nanti dari sharing profit kita. Kalau profit kalau perusahaan nggak profit gimana Mamuri? Berarti Anda harusnya dihukum karena Anda tidak bisa membuat perusahaan punya omset besar. Sesekali Anda tidak gajian lah. Aku pernah lah tidak gajian ya pemirsa ya mengalah. Karena mengalahnya gini. Bisnis kita itu tanggung jawab kita kan ya Mak ya. Bisnis sukses itu karena tim kita hebat. Bisnis berantakan karena kita yang nggak hebat itu. Jadi kita harus menunjuk diri kita. Makanya ketika karyawan mau gajian, duitnya nggak cukup, ya karyawan duluan gajian gitu. Aku nggak gajian sebagai punishment aku gitu. Terus gimana bulanannya? Ya cari jalan lain, pasti akan ada. Gitu. Nah, gimana sih ini di luar itu ya, di luar urusan pergajian. Kita teman-teman ya sebagai individu gitu harus punya berbagai sumber income. Ya, saran aku ya. Kan yang namanya juga bisnis masih merintis ya, teman-teman ya. Bisnisnya masih merintis ya. Makanya yang menjadi pertanyaan gitu ya, Mak Reni ini punya skill-nya apa? Nah, Mak Reni ini punya skill-nya apa? Karena banyaknya skill yang akan menentukan banyaknya sumber income kita. Misalnya, Mak Reni skill-nya bisa bikin konten di sosmed. Ya udah, jadilah influencer. Influencer itu kan mulai dari 10K loh, followernya itu udah bisa jadi influencer. Dapat duit, Mak, dari situ, Mak. Apalagi nih, Mak Reni nih bisa jahit misalnya. Ya udah, ngajar jahit. Atau misalnya bikin video-video untuk kelas jahit. Atau bikin video-video gratisan, posting di YouTube, YouTube-nya bisa dapat income, ada iklannya. Bener nggak, Mak? Bisa kan? Nah, gitu. Apalagi, Mak Reni bisa bahasa Inggris. Ngajar les, Mak, ke anak-anak tetangga dan sebagainya. Pokoknya intinya, kalau income kita sedikit, berarti yang harus dipertanyakan ini. Kita punya skill apa memang? Nah, gitu ya. Aduh, Mak Muri, aku nggak punya skill apa-apa. Masa sih Anda bisa masak? Benar nggak? Masak itu bisa macam-macam. Bisa jualan makanannya, bisa jasa masak, bisa ngajar masak, bisa bikin konten masak, betul? Bisa, apalagi kalau masak itu, jual bumbu masak, wah macam-macam kan? Nah itu yang ada di buku ini nih. Aku terinspirasi banget dari teman aku, Teknisa ini. Nah ini saran aku, teman-teman baca buku ini, biar kebayang bahwa dari satu hobi yang kita jalan itu bisa ada 10 income. Ya, Masya Allah. Oke, semangat ya teman-teman ya. Pokoknya nambah terus skillnya. Makanya sampai sekarang itu Mak Muri itu masih sekolah, masih belajar, masih baca buku gitu. Kenapa? Gue butuh banyak income, gue masih butuh duit gitu. Makanya supaya dapat duitnya harus banyak ilmu, gitu aja. Jadi buat Anda yang malas baca buku, bagaimana caranya? Itu ingat itu aja. Aku banyak ilmu, aku banyak skill, aku banyak duit. Nah, buat terutama orang-orang matre kayak aku ya. Jadi kalau dibilang baca buku itu hobi karena menyenangkan, enggak juga sih gitu ya. Kadang kalau lagi capek, males ya nggak pengen baca. Tapi karena kebutuhan, ujung-ujungnya duit, aku realistis ujung-ujungnya duit gitu ya. Karena anak aku yang kecil tuh pengen jadi astronot. Aku nggak tahu sekolah astronot itu bayarnya berapa. Maka aku butuh duit, Mak, gitu ya. Jadi aku rajin belajar, aku rajin kerja gitu ya. Aku realistis, memantaskan diri supaya kita bisa menjadi wasilah kebaikan anak-anak kita. Ya. Mak Rodia, kalau ada investor sekitar 15% dari seluruh modal bisnis, tapi kita yang kelola, kita tetap dapat gaji nggak? Wah, itu panjang penjelasannya. Banyak konsep, Mak. Ada konsepnya syirka, ada konsepnya wakalah, ada konsepnya apa-apa itu ya, banyak ya. Mohon maaf aku nggak bisa jawab. Dan itu banyak yang ada yang konsepnya konvensional, ada yang konsepnya syariah. Jadi saran aku bergurunya sama yang profesional aja. Atau banyak nggak sih sebenarnya yang butuh itu? Tentang investor tuh, entah teman-teman pengen menjadi investor atau teman-teman pengen nerima investor. Aku ada satu teman aku itu dia invest di banyak bisnis, bukan Kang Dewa, karena Kang Dewa sibuk banget ya. Ini salah satu guru aku, kalau teman-teman mau nanti aku coba minta sama Kak Salma untuk undang beliau. Tapi aku nggak tahu ya dia bisa gratisan atau enggak. Jadi itu akan belajar tentang bagaimana sistem kerjasama investor, nanti dia juga punya contoh kontrak kerjanya,
kontrak kerja investor, lalu ada jenis ini, syirkah tuh begini, ini tuh begini. Enak kalau yang ngomong itu profesional, punya ilmu ya. Aku nggak berani ngomong karena aku nggak punya ilmu. Boleh ketik di komen siapa yang butuh ilmunya, entah pengen jadi investor atau pengen nerima invest dari orang lain. Kalau banyak, nanti sama Kak Salwa siap akan diundang ke materinya ya. Sekali lagi aku nggak tahu beliau bisa gratisan atau kita harus patungan ya. Ilmunya itu insya Allah manfaat banget. Aku udah pernah belajar sama beliau, tapi aku tetap belum berani untuk mengajarkan aku karena aku merasa takut salah. Mak Nur, bagaimana cara menghitung profit dari sistem PO? Karena uangnya langsung dipakai kembali untuk muter. Wah, itu panjang ya. Aduh. Mohon maaf banget teman-teman ya. Mohon maaf banget. Ini aku nggak bisa jawabin semuanya. Oke, itu pada minta kelasnya Kak Salwa. Terus gimana Mak Muri? Tadi kalau katanya, Mak Muri katanya tadi harus bikin konten. Aduh, aku mah boro-boro bikin konten ya. All shop aku aja nggak kepegang, nggak keurus ya konten-kontennya gitu. Nah, maka tenang aja. Nanti ada, itu sama Kak Salwa udah ada. Teman-teman nanti bisa ada jasa ya, yang aku kasih lihat ya. Ada jasa pembuatan konten, bahkan ini teman-teman tinggal posting. Nanti ya. Ini Kak Salwa, ini slide aku udah kelihatan belum? Sudah, Mamori. Udah ya. Nah, ini dia template Yuka ya. Kalau nggak salah di sini ya. Katalog. Nah, ini teman-teman yang misalnya, aduh Mamuri aku tuh bingung banget ya bikin konten, boleh ngintip di sini boleh. Silakan ngintip, cari ide, cari inspirasi. Ini akunnya ya, Yuka ya. Nah, ini akunnya, katalog template Yuka. Nah, ini desain-desainnya nih, Mak. Lucu-lucu ya. Nah, jadi teman-teman yang mau cari ide-ide, aduh yang enak tuh kayak gimana ya, contek aja di sini, Mak, contek. Tapi kalau Mak nggak punya waktu buat gini, nanti ada dibantu sama timnya Kak Salwa, konten teman-teman bisa dibikinin. Ya, dibikinin aja tuh ya. Nanti ada feed-nya, ada story-nya juga. Tinggal posting. Ya, ini harga teman. Murah banget daripada bikin sendiri. Oke, aku lanjut jawabin chat dulu. Nah, itu itu Kak Salwa udah ada ya linknya ya. Ya Allah, ketutup nih. Ya, itu ada jasa template. Oke. Oke, Mak Rani, waalaikumsalam. Mak Rani ini perhatikan ya, ini penting banget kalau menurut aku nih. Aku udah punya bisnis, tapi ngerasa keuangannya semrawut, tercampur dengan uang negara. Terus uangnya lebih banyak manfaatnya untuk orang-orang terdekat. Ya, walau hasilnya belum jelas. Artinya gini, orang-orang terdekat mungkin kayak buat keluarga, buat orang tua, buat mertua, ya buat ngasih-ngasih bantu-bantu orang gitu ya. Kembali lagi Mak ke niat awal kita apa? Kalau niat awal kita pengen hidup kita bermanfaat, maka ketika itu memang sudah Allah takdirkan untuk kita ngebantu mertua, orang tua kita, ipar kita, adik kita, kakak kita, ponakan, maka harusnya berbahagia gitu. Harusnya berbahagia aja. Ya, harusnya berbahagia. Teman-teman yang sekarang Allah amanahi, banyak anak, banyak ponakan, banyak anak yatim, Masya Allah gitu ya. Ada ipar, segala macam, kita masih urusin, berbahagialah sayang. Karena Anda adalah orang-orang spesial. Ya, Anda adalah orang-orang spesial. Kalau ada pilihan, Anda jadi orang berguna atau Anda jadi orang nggak berguna. Pasti Anda pengen jadi orang berguna. Benar nggak? Ya kan? Nah, maka bersyukurlah teman-teman ya yang Allah amanahi banyak anak, banyak ponakan, kakak, ipar ya. Wah, pokoknya luar biasa lah gitu ya ujian-ujiannya, harusnya berbangga lah gitu ya karena Allah menganggap kalian pantas, Allah menganggap emak spesial. Emak yang bisa menanggung ya perjuangan ini. Ya, sayangnya jadi harus semangat. Nah, ini mohon maaf banget ya, Kak Salwa, ini apa ya, Masya Allah ya, banyak banget pertanyaannya, antusiasnya luar biasa. Setuju nggak, Mak, kalau nanti kita adain live lagi, Mak? Coba live Zoom lagi ya, buat yang masih penasaran, pengen nanya-nanya lagi, mohon maaf ya, ini aku nggak bisa jawabin semua. Aku pengen jawabin, tapi itu udah banyak yang live, karena udah banyak yang ngantuk ya. Enggak sih, anak-anak ini pada rewel ya, maaf ya kemalaman ya. Nah, nanti kalau mau lagi, silakan rayu-rayu Kak Salwa lagi di KBM ya. Yang belum join KBM ya. Nanti akan rayu-rayu Kak Salwa lagi mau bahas tentang apa ya. Nah, dari aku, Kak Salwa penutupannya, nanti Kak Salwa akan bantu lagi kasih link rekamannya dan juga link itunya tadi ya info-infonya.
Satu pesan aku teman-teman, ketika Allah takdirkan kita ngumpul di sini, berarti kita istimewa. Kenapa kita istimewa? Kenapa coba kita istimewa? Karena nggak semua orang bisa join Zoom ini ya. Karena Zoom-nya terbatas nih ya. Intinya tuh kayak gini, apapun yang Allah amanahi sekarang, hutang-hutang yang banyak, kemudian amanah tanggungan orang-orang yang banyak, yang ngerasa itu kan bukan tanggung jawab gue, kenapa gue harus nanggung ya, gitu kan ya. Harus kita balik sudut pandang ya. Ibaratnya nih, misalnya Pak Jokowi sebagai presiden, nunjuk Mak Noni, kamu jadi menteri ya, gitu ya. Kaget, hah? Kenapa aku Pak Jokowi yang jadi menteri gitu ya? Karena kamu hebat, karena kamu bisa, kamu tuh gini gitu ya. Kan seringkali yang memahami kelebihan kita tuh bukan diri kita ya, Mak ya. Kita mah seringkali menghujat diri sendiri. Aku mah apa atuh, aku mah remahan rengginang. Tapi bagi orang lain dan bagi Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu yang menciptakan kita, potensi kita tuh luar biasa banget. Ada nggak? Potensi kita tuh luar biasa. Allah kan nggak, kalau Allah yang bikin kok. Allah yang bikin, Allah tahu kita itu seperti apa. Makanya sama Allah dikasih ujiannya banyak. Mak Rita ujiannya banyak, Mak Rani ujiannya banyak, Mak Widya ujiannya banyak. Mak Nur ujiannya lebih banyak lagi gitu. Karena bagi Allah, kita pantas. Dan kita sesuai dengan segala software dan hardware yang Allah kasih. Dianggapnya pantas. Dianggapnya mampu gitu. Jadi, ayo teman-teman. Apapun beban di pundak teman-teman, hadapin aja. Si ransel itu memang berat. Tapi kata Allah, kita kuat ngangkat ranselnya. Ya, terus semangat, terus saling menguatkan, yakin sama Allah bahwa Allah sudah memberikan kita takdir yang tepat dengan kemampuannya kita. Tinggal kitanya yang terus membuat diri kita semakin hebat, makin pinter, sehingga Allah berikan amanah-amanahnya. Semua lelahnya kita ada hadiahnya sayang. Hadiahnya mungkin belum tentu hari ini, bisa jadi besok. Ya, bisa jadi lusa, bisa jadi seminggu, bisa jadi sebulan. Sabar ya sayang ya. Hidup ini berat, sabar ya. Insya Allah semuanya akan berbuah manis. Ya, Allah mudahkan semua urusan teman-teman. Allah terus bersamai teman-teman. Dibukakan mata, hati, pikirannya untuk menemukan kunci-kunci jawaban. Allah itu udah ngasih kunci jawabannya. Cuma karena kita panik, sekali lagi, karena kita panik, karena kita stres, nggak kelihatan bantuannya Allah. Karena kitanya udah panik duluan. Aduh, kok Pak Jokowi, kok aku jadi menterinya? Aduh, enggak deh. Nah, kita bawaannya kayak gitu. Padahal sama Allah, segala beban yang dikasih kita tuh udah ada kunci jawabannya. Ya, jadi cooling down dulu, malam ini kita cooling down dulu. Udah nggak usah mikirin strategi dulu, cooling down dulu. Besok Sabtu cooling down dulu aja, sampai kita benar-benar bisa menerima semua takdirnya Allah. Oke Allah, saya terima. Takdirnya aku terima nih. Nah, karena Allah udah kasih takdirnya, kasih petunjuk dong. Aku harus bagaimana? Kasih petunjuk dong, aku harus ngapain nih hari ini. Jadi Allahnya diajak ngobrol ya. Ya Allah, ini gajian buat karyawan gak cukup nih. Gimana lagi caranya ya Allah? Gitu. Allahnya diajak ngobrol. Allah udah siapin. Ya, tapi semua petunjuk Allah itu nggak bisa kita lihat kalau kita panik, kalau kita stres, kalau kitanya tegang. Ya, kita cooling down dulu. Insya Allah besok, lusa kita bisa melihat jawabannya Allah. Ya, bahkan mungkin dengan kita tenang malam ini kita ikhlas ya. Nanti malam Allah kasih petunjuk lewat mimpi misalnya gitu kan ya. Besok pagi udah seger, udah tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, cooling down, kita nggak panik, kita nggak stres, semua pertolongan Allah bisa kelihatan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Salwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muri. Masya Allah luar biasa banget ya teman-teman. Dari tadi jam 7:30 sampai jam 9:30 itu isinya berlian semua ya, materi-materi yang disampaikan sama Mak Muri, sharing-sharing yang disampaikan sama Mak Muri, insya Allah jadi bekal ke teman-teman untuk bisnis teman-teman ke depannya. Bismillah untuk teman-teman, sampai bertemu lagi. Aku berterima kasih banyak juga. Kak Salwa, aku mau kasih door prize dong. Boleh nih Mak Muri. Boleh ya, udah lama. Ini Kak Salwa, tapi syaratnya teman-teman harus posting dulu di Instagram atau di Facebook, lalu nanti mention
apa nih mentionnya selain Muri Handayani nih, KBM ada nggak sih? Ada Mamuri di Oke ya. komunitas bisnis. Nanti gini Kak Salwa, nanti kan tadi kita punya banyak buku tuh ya. Nanti teman-teman boleh bebas pilih bukunya apa aja. Wah, asik ya. Ikhtiar dulu ya. Jadi silakan teman-teman screenshot nih, atau yang tadi udah pada screenshot boleh, silakan di screenshot ya kalau mau sekarang di screenshot. Atau nanti kita foto bersama juga bisa Kak Salwa ya. Silakan nanti di screenshot. Setelah itu teman-teman posting di Instagram atau Facebook, bisa di feed, bisa di story. Lalu mention Muri Handayani dan juga komunitas bisnis muslimah. Ya, kalau di Facebook berarti mentionnya Muri Handayani ya Kak Salwa ya. Betul, Muri Handayani. Nah, nanti akan dipilih sama Kak Salwa nih ya, akan dipilih sama Kak Salwa besok. Jadi malam ini masih ada waktu, Kak Salwa nanti pilih. Nanti teman-teman yang terpilih itu boleh pilih bukunya apa aja yang belum punya buku Makmuri, nanti pilih salah satu judulnya ya. Nanti Kak Salwa deh yang pilih, terserah berapa orang. Siap, makasih Mamuri. Oke. Ayo Wah, foto luar bersama biasa. yuk. Oke, foto bersama ya. Siap-siap ya teman-teman, on cam semuanya ya, biar kelihatan nih cantik-cantiknya nih ya, di setengah 10 malam tapi masih pada glowing, karena dapat ilmu-ilmu yang berkah, amin. Oke teman-teman, siap-siap ya. Jangan lupa kasih senyuman yang paling terbaik dan paling tercantik ke teman-teman semua. Nanti ini akan diposting juga teman-teman. Oke, kita mulai ya. Tunggu Kak Salwa, ini Makmuri tunggu-tunggu mulu ya. Aku mau kasih apresiasi buat peserta terganteng kita malam hari ini, ada Mas Edi Alwaniono. Yes. Ya, keren loh di antara emak-emak. Kak Salwa, aku mau Mas Edi ini dapat template Yuka ya. Wah. Mas Edi punya akun Instagram nggak Mas? Kalau punya akun Instagram, nanti aku kasih konten 1 bulan gratis dari Yuka Indonesia. Nanti Mas Edi tinggal pilih aja desainnya yang mana, bebas, gratis ya. Apresiasi sebagai peserta terganteng malam kita hari ini. Kayaknya cuma 1 orang ya bapak-bapaknya ya? 1 orang. Bener nggak? Betul. Langsung yang lain, ayah sini ya, ayah sini ya. Langsung istri-istri manggil suaminya ya, sini ya. Jangan ya, ini yang tertangkap kamera cuma Mas Edi soalnya nih ya. Mas Edi, terima kasih Mas Edi ya. Tadi aku ngomongnya sayang-sayang loh, padahal Mas Edi loh yang dengerin loh. Ntar gue dimarahin istrinya nih ya. Oke, siap. Nanti Mas Edi bakal dihubungi sama tim komunitas ya untuk dapetin hadiahnya. Sip, kita foto bersama dulu. Bismillah, 1, 2, 3. Oke, aku save dulu ya, Ma. Takut nanti hilang ya. Sip, aku save dulu biar nggak hilang. Mak Popi anaknya lucu banget. Kak Salwa boleh unmute all dong Kak Salwa. Biar nanti dadah-dadahannya aja. Oke, slide kedua Kak Salwa. Ada Mak Al-Husna, ada Mak Mini, Mak Dea, Mak Sufi. Udah bisa unmute all. Bisa enggak? Iya, Ma, nggak apa-apa, Ma. Nggak bisa on cam. Mak Dihar udah tuh. Oke, Rina udah bisa. Udah bisa ya? Silakan teman-teman untuk unmute ya. Udah bisa dibuka kameranya ya, Ma? Nah. Rame. Bocil-bocil belum pada ngantuk apa ya? Makasih banyak Mamuri. Makasih banyak Mamuri. Kan Kak Salwa penutupnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman juga semuanya. Alhamdulillah. Ketemu lagi di webinar komunitas selanjutnya. Mamuri kita bahas apapun itu yang membutuhkan ya. Dan nantikan juga webinar selanjutnya dengan pembahasan yang luar biasa lagi teman-teman. Sekian dari aku, Kak Salwa dan tim tim Langit Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat Sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi ya. Wah, babynya belum tidur. Mak Mini tuh anaknya belum tidur. Alhamdulillah juga, Ma. Terima kasih Kak Salwa.
Allah. Mau lepet sih. Kasih pemberi Kak Salwa. Makasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.